Kita lihat kesaksian dahulu aja ya Pak, dari orang tua di GKI Greenfield. Boleh, boleh. Sebelumnya saya mau memberikan pengumuman, Bapak Ibu, kami akan melakukan foto bersama nanti di akhir sesi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membuka kamera supaya terlihat semuanya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya mulai dari kesaksian satu keluarga. Shalom semua, apa kabar? Semoga sehat semua. Saya Paul. Saya Vivi. Aku Faye. Kami hari ini mau sharing tentang keluarga kami. Kegiatan kami sehari-hari melakukan kegiatan rumah. Faye juga kita libatkan untuk melakukan kegiatan rumah, pekerjaan rumah tangga, semua hal juga kita libatkan. Termasuk juga saat ini, saat mulai lagi pandemi, kita melakukan gardening sederhana di rumah. Jadi mulai bertanam, bercocok tanam, hidroponik, terus bertanam juga di tanah. Dan itu sampai hari ini tugas V yang kita bagi adalah dia juga punya tanggung jawab untuk menyiram tanaman tiap hari. Jadi ada juga hal-hal yang lain yang kita bagi tugasnya. Ya, untuk pembagian tugas, memang kebanyakan aktivitas V ditemani oleh istri saya, Vivi. Sedangkan saya sendiri bekerja dari pagi sampai kira-kira jam 5. Saya selalu berusaha supaya semua pekerjaan selesai jam 5. Habis itu saya bisa turut membantu V untuk mengerjakan tugas. Terus tadi ada Bible study, read Bible, terus pray, dan juga kadang-kadang kita bermain. Nah, selama pandemi ini kami juga belajar untuk menerapkan pola komunikasi dewasa. Misalnya seperti kemarin ini, ketika kita melihat V ada sikap doa yang kurang tepat, kita bertanya apa yang membuat V berbuat seperti itu. Terus kenapa? Tahukah dia bagaimana harusnya sikap berdoa yang baik? Lalu kepada siapa sih kita berdoa? Nah, terus bagaimana perasaan Tuhan melihat kalau dia sikapnya seperti itu? Terus apa yang harusnya dia lakukan setelah itu? Nah, lalu setelah itu ya V jawab, ya kita harus lakukan minta ampun sama Tuhan, berdoa sama-sama. Lalu dia minta berdoa sama Dedi, dan juga kita sama-sama berdoa. Lalu V minta ampun sama Tuhan dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kerinduan kami untuk ikut kelas Pritin ini supaya kita diperlengkapi sebagai orang tua dalam mempersiapkan V memasuki masa remajanya. Oke. Pesan kami juga tetap semangat dan mohon pimpinan Tuhan buat kita sebagai orang tua, kita bisa menabur, menanam, menyiram, dan kita berdoa Allah yang terus memberikan pertumbuhan buat anak-anak kita, dan buat kita juga diberikan hikmat untuk menjadi orang tua yang bijaksana, yang bisa memberikan juga pertumbuhan yang baik buat anak-anak kita. Oke, demikian sharing kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dengan hormat, saya meminta kesediaan GI Jonathan dari GKA Sion Bali untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang dan kami mau berterima kasih karena Engkau Tuhan yang begitu luar biasa baik menyertai kami sampai pada saat ini tengah-tengah situasi pandemi yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan keluarga bagi kami. Tuhan memberikan pasangan, Tuhan memberikan anak, dan terkhusus pada hari ini kami akan bersama-sama belajar ya Tuhan. Bagaimana kami menghadapi anak-anak kami di dalam masa Pritin ini ya Tuhan. Kami mohon biarlah melalui Pak Rizal dan Ibu Rina, kami pun boleh semakin diperlengkapi lagi untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing anak-anak kami, menolong mereka menjadi seorang anak yang semakin serupa dengan Tuhan, yang semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan webinar kami, mohon penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami.
baik yang menyampaikan, baik kami yang belajar, kami mohon berkatnya pada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa dan kami memohonkannya. Amin. Terima kasih banyak untuk J.I. Jonathan. Waktu berikutnya saya berikan kepada Pak Rizal dan Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Elena. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi di sesi yang kelima. Udah hampir habis nih. Nanti satu lagi udah beres semuanya ya. Tapi bersyukur kita bisa belajar terus ya. Kami akan share screen sekarang. Ya, sudah nampak mestinya ya. Ya, ini adalah sesi kelima, mulai dengan bab 8, bagaimana cara mendorong, dan nanti bab 9 adalah mengenai disiplin. Jadi kira-kira sama dengan di Growing Kids God's Way ya, waktu kita masuk sesi 10, itu adalah disiplin dengan dorongan semangat. Kemudian sesi 11, disiplin dengan koreksi. Kira-kira seperti itu. Tapi selalu didahului dengan sebelum kita mengoreksi, kita perlu banyak sekali memberi dorongan, gitu ya. Dan tekniknya dalam ngobrolnya sudah kita bicarakan di bab 7 yang lalu, ya, dengan kerangka lepau itu, ya. Anda terus berlatih, kami pun terus berlatih, karena kami nggak selalu berhasil. Sampai pun sekarang anak-anak di umur ini, kami, terutama saya, ya masih banyak melakukan kesalahan. Tapi itu sebabnya kita perlu pertolongan dari Tuhan setiap kali, ya. Nah, mari kita kembali lagi ke diagram ini. Selalu kita akan lihat diagram ini, bagaimana kita menolong anak-anak kita berproses menuju kedewasaan. Yang sudah kita lihat adalah bagaimana nilai orang tua ditransisikan selama kurun waktu 8-12, kemudian jadi nilai pribadi anak di umur 13 dan seterusnya. Dan ini adalah sekarang kita bicara proses tersebut melalui dorongan dan hukuman serta konsekuensi. Jadi, kita perlu menolong anak-anak pra-remaja dan remaja kita untuk memahami nilai-nilai di balik tindakan benar dan tindakan yang salah. Dan mendorong mereka juga memberikan hukuman dan konsekuensi yang tujuannya nih ya, dua-duanya ya, baik dorongan maupun hukuman atau konsekuensi, tujuannya itu membantu mereka mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan mereka. Ya. Nah, jadi saya kembali ke ayat yang dulu sudah pernah kita bahas, ya. Efesus 6 ayat 4, ya. Efesus 6 ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 4b ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dengan mendorong, memberikan dorongan-dorongan, dan memberikan hukuman serta konsekuensi, itu kita juga sedang mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan Alkitab bahasa Inggris banyak versi yang menggunakan istilah train up. Ya, jadi train up, apakah kita betul-betul sedang membuat anak kita naik up, train up, ya, dia jadi mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka. Ya, itu tergantung dari bagaimana komunikasi kita. Dan komunikasi di sesi lalu ya, menentukan hubungan. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik. Dan itu memudahkan kita untuk memberikan dorongan dan juga memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke buku Anda halaman 107 ya, pendahuluan dan ulangan ya. Ya, waktu kita mau mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak di masa transisi ini, kita masih penting sekali untuk tetap bisa membedakan ya. Kalau di Growing Kids dikatakan kalau skill kita memberikan dorongan ya dan melatih. Tapi untuk perilaku maka kita akan sebelum kita memberikan konsekuensi dan hukuman ataupun dorongan semangat, kita perlu melihat
motifnya ya, apakah itu kekanak-kanakan ataukah itu kebodohan. Nah, kekanak-kanakan adalah ya dia nggak tahu gitu ya. Tetapi kebodohan adalah sudah dikasih tahu, sudah tahu, tapi dengan sengaja mereka nggak mau mengikuti. Nah, pada usia pra remaja dan remaja, hal ini masih ada hal keremaja-remajaan ya, kekanak-kanakan atau itu merupakan kebodohan. Nah, dengan ini kita akan nggak langsung ya setiap mereka lakukan sesuatu kita berikan konsekuensi atau mereka lakukan sesuatu kita berikan hukuman. Nah, kita perlu melihat apakah ini ada hal yang keremaja-remajaan yang mereka nggak ada niatan, nggak ada motif, tapi hal itu terjadi, ada satu kesalahan yang ada akibatnya, ada konsekuensinya, tapi nggak selalu kita langsung lompat ke konsekuensi dan hukuman. Dan di umur ini ya, anak-anak itu beda, remaja itu beda dengan anak-anak. Karena di umur ini mereka mulai ada emosinya. Emosi mereka itu mulai bermain. Namun kita jangan langsung meminta mereka tanda kutip langsung jadi orang dewasa gitu, harus mengerti semuanya yang kita mau. Karena ada tetap belum matang sepenuhnya. Justru kita membawa mereka untuk jadi matang. Kadang-kadang mereka mengomentari kita, orang tuanya, tapi itu bukan maksudnya untuk tidak menghormati gitu ya. Nah, inilah mereka mulai masuk kepada tahap hubungan persahabatan ya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ya, jadi umur kikuk ini ya, kalau dari fisik kelihatan sekali anak-anak enggak, dewasa enggak. Cari baju di anak-anak udah enggak ada, di orang dewasa masih susah. Demikian juga dalam bergaul, menempatkan diri, merespon, atau mengucapkan kata-kata, kadang ada yang kurang tepat, tetapi kita enggak langsung memberikan hukuman atau merespon dengan yang kurang tepat gitu ya. Jadi kita perlu mengingat 4 pertimbangan ini sebelum kita memberikan reaksi atas tindakan bodoh mereka. Kalau sesuatu yang mereka sudah tahu, udah dikasih tahu, tetap waktu kita memberikan konsekuensi maupun melatih mereka untuk bertanggung jawab dengan memberikan konsekuensi itu mengingat keempat hal ini. Yang pertama, bahwa hukuman itu harus sesuai dengan kesalahannya. Jadi supaya hukuman itu betul-betul terkait dengan apa yang mereka lakukan dan mana yang menimbulkan efek gitu ya, yang efek ke anak kita, jenis hukumannya ya. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat kesamaan pelanggaran, ya, kesamaan pelanggaran atau commonness dari offense itu sendiri. Dan di sini adalah kita selalu akan melihat kalau punishment itu hukuman dia menetapkan nilai-nilai begitu ya. Sedangkan konsekuensi itu adalah menolong anak-anak untuk bertanggung jawab. Ya, konsekuensi yang benar nanti akan menolong dia untuk jadi bertanggung jawab, jadi anak yang lebih tumbuh dalam tanggung jawab. Karena kalau dia lakukan ini ada konsekuensi itu. Orang dewasa kan begitu ya, dan dari anak-anak kita menolong dia untuk beralih mengerti, semakin menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau hukuman itu mengenai benar dan salah, gitu ya, nilai moral. Bahkan nanti di dunia orang dewasa, kalau kita salah, kita akan menghadapi hukuman, akan menghadapi pengadilan gitu ya, antara benar dan salah, dan juga mengenai nilai-nilai moral. Tetapi konsekuensi lebih untuk melatih mereka itu untuk bisa bertanggung jawab ya. Kenapa? Karena pada masa transisi dan nantinya pada satu saat sesudah mereka dewasa, yang kita sudah bahas di sesi 2 ya, dewasa secara sosial, dewasa secara intelektual, dewasa secara moral, dewasa secara umur, secara fisik, pada saat itu kita udah nggak bisa jadi soul guardian mereka ya. Waktu anak-anak kalau mereka salah ya minta maaf kita, aduh maaf nih Bu ya, anak saya tuh jatuhin ini gitu. Tapi pada waktu mereka sudah dewasa, maka mereka harus bertanggung jawab penuh, mau nggak mau. Kita pasang badan pun udah nggak bisa ya. Itu yang dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa setiap kita akan bertanggung jawab terhadap pikiran, perbuatan, perkataan ya, dan konsekuensi ini melatih mereka untuk bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketiga, faktor yang kita perlu perhatikan adalah konteks. Konteks pada saat itu akan menolong kita untuk nggak selalu ini hukumannya ini atau ini konsekuensinya ini. Jadi ini konteks itulah yang membuat proses berpikir dan proses hikmat untuk mempertimbangkan situasinya itu akan menambahkan
di satu kejadiannya. Dan yang keempat adalah keseluruhan karakteristik anak kita. Ya. Kita kenal banget anak kita tahu apakah kebodohan ini dilakukan dalam mereka menghindari tanggung jawab, ataukah memang karakteristik dia punya kelemahan ini yang perlu kita tolong. Jadi dengan memperhatikan keempat ini, kita akan bisa merespon dengan tepat untuk menolong anak kita bertumbuh menjadi bertanggung jawab. Jadi dengan ini kita lihat ya, apakah dia betul-betul lagi melawan perintah kita, melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, atau memang ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus. Nah, banyak pertanyaan suka, ya kalau kebiasaan begini apa ya konsekuensinya ya? Hukumannya apa? Belum tentu semua dikaitkan dengan konsekuensi. Kalau dia melanggar begitu dan karakteristiknya udah jadi demikian, kita perlu pikirkan konsekuensi dan hukuman. Maka berikutnya adalah tetap ingat juga tentang 3 tahap koreksi. Ya, yang pertama. Ya, seperti di Growing Kids ya, pelanggaran kecil yang pertama kali tentunya kita berikan peringatan verbal. Ya. Pelanggaran berulang untuk hal-hal yang sudah kita kasih tahu, maka pelanggaran yang menuntut tindakan tertentu. Jadi kita bisa ingetin, tapi ada tindakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Ya. Kemudian kalau kesalahan yang betul-betul berulang dan dia udah tahu itu menuntut koreksi yang sepenuhnya. Ya. Contohnya kalau untuk anak-anak remaja yang baru belajar mobil, gitu ya, belajar nyetir, pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan ya. Dan sesuatu yang aku nggak tahu kalau ininya dan terjadi sesuatu ya, misalnya terlalu mepet atau kores ini atau dia nggak menutup, lupa locknya, nah kita ingatkan secara verbal. Tetapi kalau berulang, apakah ada tindakan tertentu yang menolong dia untuk mengingat apa yang dia lupakan, apa yang dia abaikan. Dan kalau itu terus-menerus, kita kelihatan lah ada anak-anak yang kurang hati-hati, terus setiap kali terjadi sesuatu, sehingga itu perlu konsekuensi, perlu koreksi yang lebih serius. Ya, makanya tadi saya katakannya itu pelanggaran atau bukan. Misalnya contohnya adalah anak remaja yang udah belajar nyetir mobil begitu ya, dan anak-anak kami karena dekat umurnya waktu itu ya cukup dekat waktunya. Tapi ibunya mengatakan selalu, ini mobil udah disiapkan, tanda kutip ya, ini mobil untuk mobil belajar. Jadi ayah bunda udah tahu akan terjadi ini itu, semuanya sudah dimaafkan. Dan itu membuat anak-anak jadi ini ya, lebih tenang begitu ya. Nah, dikasih tahu nanti kalau terjadi begini, tindakanmu ini ya. Kalau nabrak gini, jangan ngotot, minta maaf, diskusinya gini. Begitu tuh, dikasih tahu semua. Jadi itu bukan suatu yang kamu nabrak ya, berarti hukumannya apa nih? Nggak boleh pakai mobil lagi begitu ya. Jadi itu bukan karena pelanggaran, tapi ketidakhati-hatian atau dia tidak perhatikan apa yang sudah diajarkan ya dalam nyetir kasusnya tadi. Nah, maka kita akan melihat lagi adalah hukuman dan konsekuensi. Dan sama di Growing Kids God's Way kan, grafik antara hukuman yang menurun dan konsekuensi yang menaik seiring dengan umur anak-anak yang makin besar. Hukuman jadinya lebih sering digunakan pada tahun-tahun awal, makin turun kemudian. Sementara pada tahun-tahun sesudahnya konsekuensi alami dan logis ya itu yang makin naik begitu ya. Maka kita melihat yang berikut ini. Ya, jadi kita udah bahas tadi ya bahwa hukuman memiliki tujuan moral karena hukuman itu ada nilai sesuatu pelanggaran mengenai nilai yang benar dan salah atau ada satu nilai yang ditanamkan gitu ya. Sedangkan konsekuensi logis maupun alami itu memberi pelatihan dalam hal tanggung jawab pribadi sebagai tujuan dari pemberian konsekuensi itu. Ya, sekadar mengingatkan lagi ya bagi yang sudah ikut Growing Kids atau malah yang belum, konsekuensi alami adalah yang terjadi dengan sendirinya. Begitu, kalau nggak hati-hati dalam konteks tadi ya nabrak, itu udah alami begitu. Ya, konsekuensi logis, kalau yang alami nggak terjadi, kita memberikan konsekuensi. Misalnya gini ya, anak kita baru belajar nyetir, terus udah sok-sokan, ngebut-ngebut begitu ya.
nggak terjadi apa-apa, nggak nabrak. Nah, harus ada konsekuensi logis. Misalnya, oh kamu misalnya seminggu depan nggak akan boleh Nyetir dengan nyetir, pendampingan dulu. nggak boleh nyetir sendiri karena ayah bunda nggak percaya. Begitu. Jadi konsekuensi alaminya nggak terjadi, tapi yang logisnya harus dibuatkan supaya jadi bertanggung jawab, gitu ya. Ya. Jadi rasa keadilan seorang anak ditegakkan melalui hukuman, bukan imbalan. Karena hukuman itu akan menunjukkan apakah satu standar itu terhadap benar dan salah itu konsisten. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya, yang bagian berikutnya adalah harus dan jangan, adalah maksudnya the do's and the don'ts dalam mendorong perilaku yang benar. Karena sekali lagi, sebelum kita memikirkan konsekuensi-konsekuensi atau hukuman, selalu kita pikir bagaimana ya kita mendorong mereka untuk berperilaku benar, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa dorongan itu tidak terjadi begitu saja, ya. Kita itu bukan dari sananya kita itu mudah mendorong anak-anak gitu loh. Kita itu sebagai orang tua yang sama manusia berdosa, kita lebih gampang lihat kesalahan anak-anak daripada train up, begitu ya. Maka dikatakan di buku orang tua harus benar-benar melihat perilaku anak atau remaja untuk kemudian cari aspek positifnya dari setiap perilaku-perilaku itu supaya kita bisa dorong terus itu berulang, dorong itu berulang. Dan ini menuntut orang tua untuk berjalan 1 kilometer, di buku pakai istilah 1 mil ya, 1 kilometer lebih jauh dengan bersikap proaktif secara hubungan, begitu ya. Kita yang lebih dulu, ya, lebih dulu berjalan lebih jauh dalam usaha kita untuk mendorong anak-anak sampai menghasilkan perilaku-perilaku yang benar. Maka seperti apa itu proaktif secara hubungan? Ya, yang pertama, orang tua memberi dorongan kepada anak-anak untuk menghasilkan perilaku yang benar ya. Ingat sesi 10 Growing Kids God's Way ya. Kemudian berbeda kepada para remaja. Orang tua itu memberi dorongan dalam konteks hubungan yang berkembang dan sebagai tanggapan atas hubungan kita dengan mereka. Jadi gini, kalau anak-anak itu dorongan ya, ingat ya, dorongan pra-aktivitas, dorongan pasca aktivitas, itu semua dorongan untuk perilaku yang bagus. Nah, kalau di sini itu udah bukan mengenai perilaku lagi tuh. Itu mengenai hubungan, karena kita makin dekat, harusnya begitu kan, menuju kepada sahabat. Ya, sebagai tanggapan bahwa hubungan kita dari jam 6 mulai 7:05, 8:10 dan 9:15 kita melakukan dorongan-dorongan untuk dia menghasilkan hal-hal yang lebih baik, ya. Jadi kalimat-kalimat yang dicontohkan di buku, terima kasih papa atau mama menghargai bantuan kamu. Itu lebih berarti bagi anak umur 10 tahun. Kalau anak 3 tahun nggak ngerti jawaban begitu. Tapi buat anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu dia lebih butuh dengar dorongan-dorongan seperti gini. Gitu ya. Ya, jadi bisa melihat ya perbedaan bahwa dorongan semangat waktu anak-anak kids itu adalah untuk melakukan sesuatu perilaku yang kita harapkan. Jadi misalkan kita mau ke rumah om ini, nah kita ingetin nanti kita mau ke rumah om ini ya, kalau sampai sana say hello sama om ini sebelum main sama anak-anaknya. Dalam perjalanan kita ingetin, jadi kita mau kemana? Mau ke sini, nanti kalau sampai sana gimana? Itu adalah dorongan pra-aktivitas. Dan waktu mereka melakukan, sesudah pulang kita berikan dorongan semangat pasca aktivitas untuk perilaku. Jadi di remaja sekali lagi dorongan semangat itu lebih untuk membangun hubungan. Ya, sekarang kita lihat jadi ya, A adalah lakukan hal berikut ini untuk mendorong. Pertama, doronglah melalui kata-kata Anda. Kita belajar di sesi yang lalu ya, bahwa kata-kata kita dengan hubungan kita, words and relationship itu go hand in hand. Semakin kata-kata kita semakin bagus, semakin nada kita berlatih ya sebagai orang tua ya, makin bagus, itu akan menumbuhkan relasi dengan anak-anak pra-remaja dengan anak-anak remaja kita ya. Nah, jadi sekarang itu sekali lagi ya 9/4 ya, ada dalam equality begitu ya. Kata-kata kita tuh, kita nggak top down.
ya, nggak bicara seperti ke anak kecil begitu ya, sudah dengan lepau itu. Dan disarankan di buku juga adalah kita lebih banyak ngobrol sama anak-anak di umur praremaja dan remaja. You talk a lot to your preteens, to your teens, ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh ya yang apa namanya sudah kami sering kemukakan juga ya di sesi-sesi yang di kursus-kursus yang lain. Beberapa dari Anda sudah sering lihat. Ini satu contoh saja bagaimana saya belajar dari buku Letters from Dad, itu buku yang sangat bagus. Jadi saya berkirim surat kepada anak-anak itu sebetulnya susah sekali buat saya, tapi kalau itu bisa menumbuhkan hubungan ya boleh. Jadi Ibu Rina membelikan kotak-kotak yang bagus itu buat setiap anak satu. Dan diberi nama, kemudian saya mengisi dengan surat-surat seperti ini. Buat anak yang pertama, karena dia pianis, jadi mengingatkan akan arti namanya dan mendorong dia, dorongan ya, semua dorongan semangat ya, begitu ya. Anak yang keempat ini adalah karena dia suka sekali binatang, saya nggak suka binatang, nggak boleh ada binatang di rumah. Kasihnya gambar dulu ya, lama-lama baru boleh. Tapi dorongan untuk lebih banyak senyum, lebih be kind to everybody ya. Ini tahun 2008 nih, mereka umur 13, 12, 11, 9. Ini anak kami senangnya jadi kiper, ini adalah kiper andalan favorit dia, Edwin van der Sar. Jadi memberikan dorongan bagaimana dia berlatih ya, dan kasih foto ini di print, dikasih supaya dia masukin di kotak-kotak yang tadi begitu ya. Dan yang anak kedua ikut klub badminton, kasih surat pendek cuma satu kalimat ya. Be strong, take a good courage, practice, practice, and practice your badminton ya. Jadi itu cuma contoh. Anda bisa nanti mengadaptasinya, memodifikasinya, atau lakukan yang lebih baik dari semua itu ya. Nah, itu adalah kata-kata yang perlu lebih lagi di umur-umur ini untuk mendorong. Yang kedua adalah kita bisa memberikan dorongan dengan melalui sentuhan. Ya, sentuhan itu sangat bermakna untuk anak-anak remaja dan remaja. Gambar ini melihat ya, kalau duduk di sebelahnya rangkul mereka, atau cara berterima kasih kita bisa kasih tepukan di pundaknya, gitu ya. Kadang-kadang nggak berupa kata-kata, tetapi sentuhan itu mengkomunikasikan dorongannya. Atau kalau dia habis lakukan sesuatu, terus misalnya pijit pundaknya sedikit gitu ya, dia lagi ngerjain tugas pegel, nah pijit itu menunjukkan dorongannya, dan itu sangat berarti untuk anak-anak remaja. Walaupun kita tahu ya ada anak yang nggak suka, ada anak yang bisa gampang, di kami juga ada begitu. Dan orang selalu bilang, oh itu bukan budaya kita. Tapi kita udah belajar sejak sesi 4 kan, yang memeluk anak gitu ya. Jadi harus diusahakan ya. Jadi kalau Anda lihat foto ini, kalau saya dengan anak yang pertama, waktu yang di kiri, waktu dia jauh lebih kecil, lebih gampang. Tapi kalau Anda lihat foto yang di kanan, udah masuk masa remaja, kayaknya lebih gitu ya. Jadi itu wajar, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan hal ini ya. Nomor 3, kita bisa mendorong juga dengan menunjukkan penghargaan. Gimana penghargaannya? Penghargaannya bisa berupa pemberian hadiah gitu ya, appreciation, sesuatu yang kecil, sesuatu yang dia suka, atau sesuatu yang bisa makanan, bisa barang, bisa apa aja, hanya sebagai simbol gitu ya, sebagai untuk menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka prestasikan, segala sesuatu yang kita menghargai ya, yang dalam diri anak kita. Bisa juga berupa tindakan pelayanan atau act of service. Jadi ini semuanya berkaitan dengan bahasa kasih juga ya. Jadi kalau anak yang bahasa kasihnya words of encouragement nomor 1 ini, wah itu sangat berharga. Untuk yang kedekatan fisik nomor 2. Kemudian untuk yang pemberian hadiah atau untuk yang bahasa kasihnya tindakan melayani, maka penghargaan dengan tindakan pelayanan ini sangat-sangat berarti untuk mereka. Bisa menolong mereka membereskan, misal kamarnya nggak sempat, mereka harus pergi buru-buru, terus nanti ada apa, lalu kita katakan tinggalin aja, nanti mama yang beresin gitu ya. Itu adalah satu dorongan yang sangat berarti untuk anak-anak kita. Daripada kita ngomelin, belum beres, belum boleh berangkat gitu ya. Kalau itu bukan karakteristik anak-anak kita dan kita melihat konteksnya dia lagi harus ngejar sesuatu, terus kita memberikan dorongan dengan tindakan pelayanan,
itu sangat berarti. Sama dengan di kantor ya, kalau kita di pekerjaan kita ada tugas kita, tapi kita lagi loaded banget. Terus tim kita bilang, ntar gue yang kerjain itu deh. Waduh, kita merasa sangat disupport gitu ya, bahwa tim kita betul-betul saling mendorong satu sama lain. Anak-anak kita dalam konteks hubungan yang makin equilibrium, mereka sangat menghargai waktu kita memberikan dorongan dengan tindakan pelayanan. Ya, ini nggak selalu ya. Jadi kadang-kadang bisa berupa kejutan begitu kita bantuin. Memang tugasnya dia begitu ya. Kalau di kami itu kalau habis makan tuh cuci piring sendiri, cuci piring gelas sendiri begitu ya. Tapi kalau di weekend itu sekarang-sekarang ini ya kami di Sabtu Minggu tuh anak kami yang masak begitu ya untuk kami semua. Jadi sebagai penghargaan juga misalnya tadi pagi kami udah dimasakin, udah disiapin sarapan, terus siang juga disiapin masakan dia. Terus saya tawarin, ini ayah cuciin piring kamu begitu ya, karena dia udah masak begitu ya. Itu sekali-sekali, tapi biasanya masing-masing cuci sendiri yang dipakai untuk makan. Jadi itu adalah act of service ya. Iya. Nah, Biasanya kalau dia yang masak, saya yang cuci yang beresin. nomor 4 Sebagai ya. satu appreciation. Kita bisa juga mendorong dengan menunjukkan integritas moral. Ini lebih penting lagi untuk menjadi teladan ya, bahwa kita walk the talk, karena integritas moral itu jauh lebih bunyi dibandingkan dengan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita kasih tahu ke mereka. Ya, jadi contohnya dan gini ya, kalau anak-anak tuh udah di umur ini, mereka tuh lebih apa namanya? Lebih sensitif terhadap kemunafikan. Jadi kalau misalnya kita menuntut mereka untuk jujur, untuk taat dan sebagainya, kemudian mereka melihat kita enggak melakukan itu, mereka cepat sekali tuh, mereka sensitif, mereka peka sekali. Misalnya contohnya adalah ya, oh kamu harus ikut aturan di rumah, ini kan gini supaya baik. Terus waktu kita naik mobil, papa nyetir, terus papa nggak ikut aturan lalu lintas. Buat mereka itu sesuatu yang kok gitu sih? Katanya gitu ya. Nah, ada juga yang bilang gini ya udah, "Oh nggak apa-apa, itu kan udah biasa di daerah sini nggak apa-apa kok," misalnya. Atau parkir di tempat yang nggak seharusnya, nanti papa bilang, "Nggak apa-apa, itu papi udah kenal tukang parkirnya tuh," gitu ya. Itu adalah soal integritas moral yang membuat anak remaja itu nggak jadi terdorong dan dia jadi, "Ih, kok gini ya? Saya dibilangin begitu tapi saya melihat orang tua saya nggak seperti itu." Itulah contoh-contoh mengenai integritas moral gitu ya. Nah, dan di masa transisi yang paling sering terjadi dari pengalaman kelompok-kelompok kami adalah mengenai umur ya. Kalau kita udah boleh pergi-pergi beli tiket ya, biasanya tiket anak-anak kan sampai umur 12 tiket ya. Nonton. Nanti umur 13 sudah bayar tiket full gitu ya. Jadi kalau kita mendapat ke tempat wisata, bilang aja 12 belum gitu. Nah, itu mereka nggak nyaman kalau kita sudah banyak mengajarkan prinsip-prinsip yang benar waktu umur anak-anak ya. Dan integritas ini mereka jadi bisa melihat, aku kan udah umurnya udah biar lewat sehari kayak buat dia udah lewat gitu ya. Jadi ini hal yang sepertinya kecil tetapi anak-anak bisa merasakan hal itu. Bahkan di anak-anak yang lebih remaja lagi yang sudah lebih besar, anak-anak yang udah grade 11, grade 12, orang tua dalam kasih dan dalam menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, seringkali orang tua minta supaya nilainya bagus gitu ya, harus keulangan yang terbaik, harusnya nilainya yang AA gitu atau 9, berapa atau apa. Dan dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan, ada seorang anak remaja yang melihat kalau papi maunya aku harus bagus sekolah, harus nih prestasi, harus yang bagus, pokoknya yang terbaik. Tapi dia melihat ayahnya dalam pekerjaannya kayaknya ayah nggak terbaik gitu ya. Atau papanya nggak berprestasi di pekerjaannya kan juga nggak yang paling topnya gitu ya. Bukan karena mereka mau kurang ajar atau nggak menunjukkan grateful gitu ya, tetapi dalam respon mereka, bagaimana kita menuntut mereka melihat kita nggak terbaik di bidang kita, kok aku harus terbaik. Meskipun mereka mengerti bahwa orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, supaya mereka bisa meningkatkan dari generasi ke generasi. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa anak-anak remaja itu mereka sangat peka dan sangat sensitif dengan integritas apa yang kita katakan, apakah yang kita minta mereka
mereka juga melihat bahwa kita melakukannya. Ya, dan soal integritas moral ini ya, kita tuh gini sebagai orang tua, kita nggak perlu jadi sempurna. Kita itu tetap banyak salah. Di dalam minggu-minggu ini, seminggu 2 minggu ini, saya banyak lakukan kesalahan dalam komunikasi dengan anak-anak. Itu normal, tapi adalah nanti sesudah itu kita gimana? Kita minta maaf atau enggak gitu ya. Kalau kita juga minta maaf sama mereka, mereka juga akan merespon dengan cara yang sama kalau besok-besok mereka lakukan kesalahan begitu ya. Jadi kita nggak harus jadi sempurna, kita nggak bisa jaim. Kalau di rumah tuh nggak bisa jaim. Anak-anak tahu semuanya itu ya. Ini soal integritas juga ya. Nomor 5, bagaimana kita mendorong anak-anak remaja adalah dengan mengajarkan anak-anak kita untuk memperbaiki kelemahan kita. Ya, jadi sekarang sesudah yang dikatakan tadi ya, kita nggak bisa, kita apa adanya di rumah. Anak-anak bisa lihat kelemahan kita. Jadi akan ada waktu kesempatan kita mengundang mereka untuk kasih tahu apa sih satu hal yang ayah mesti bisa perbaiki gitu ya. Ada nggak yang Bun bisa perbaiki? Kamu kasih tahu satu deh gitu ya. Nah ini menunjukkan merupakan dorongan karena mereka bisa memberikan feedback untuk blind spot kita dengan undangan kita gitu ya, dan dengan masukan itu kita bisa tahu oh yang buat anak kita perlu kelemahan kita dan apa yang kita bisa perbaiki, itu jadi bisa lebih spesifik untuk yang mereka pedulikan gitu ya. dan itulah jam 9:04. Gitu ya, hubungan pola dewasa tuh begitu. Nah, di ayat-ayat ini, Ibrani 10 ayat 24, dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sama, ini diterapkan di rumah juga begitu. Kita dengan anak-anak dan anak-anak dengan kita, karena dia sekarang berangkat menjadi orang dewasa, sehingga kita melibatkan dia berpartisipasi dalam hidup kita yang enggak seluruhnya benar. Begitu ya. Sedangkan Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, ini bukan berarti selalu kita memimpin anak kita. Bisa kadang-kadang itu kebalikan, karena sekarang udah 9:04, ya, bukan jam 6 lagi ya. Nah, untuk itu kita harus perhatikan hal ini. Iya. Ya, orang tua perlu mengatakan bahwa kita mempercayai mereka ya. Jadi bahwa trust itu yang menjadi di sesi 1 ya kita bahas, menjadi tujuan ultimate goal dari parenting adalah untuk memiliki hubungan yang mutual trust, saling percaya. Jadi kepercayaan inilah yang akan kita bangun, dan betul-betul waktu kita menyampaikan bahwa kita percaya kepada mereka atau dari tindakan-tindakan kita itu menunjukkan bahwa kita mempercayai mereka. Seperti tadi halnya mengenai mobil ya, waktu mereka belajar mobil kita bilang semuanya udah kalau nanti kejadian udah oke, itu menunjukkan bahwa kita mempercayai mereka, dan kalau ada kesalahan-kesalahan itu kita percaya bahwa mereka punya itikat yang baik dan mereka nggak menyimpan kalau ada kejadian. Nah itu adalah menunjukkan bagaimana kita menunjukkan kepercayaan ya. Ya, juga terhadap motifnya gitu ya. Enggak mereka ugal-ugalan memang mau melanggar begitu ya. Jadi waktu kita mengundang mereka untuk menyatakan kelemahan-kelemahan kita sedang menyatakan bahwa kita percaya mereka, kita percaya motif mereka, dan kemudian kita percaya juga bahwa mereka punya kebijaksanaan. Mereka bukan anak kecil. Mereka udah makin meningkat, dan dengan diperlakukan begitu justru akan makin jadi lebih bijaksana, gitu ya. Ya. Jadi sederhana kita bisa tanya apa yang menurut kamu satu hal yang kamu dalam bahasa anak remaja mungkin kita bisa bilang apa yang kamu nggak suka kalau yang Bun lakukan apa gitu ya. Nah, mereka bisa bilang oh Bun suka pilihin gitu ya, misalnya mama suka pilihin aku gitu. Hal sederhana misalkan dia mau beli antara ini dan ini. Nah dalam kasih kita ingin yang terbaik, suka kita pilih yang ini aja yang bagus gitu. Biar aku dong yang milih, kan aku yang pilih gitu ya. Nah, itu menunjukkan hubungan yang semakin saling mempercayai, dan kita memberikan kesempatan mereka untuk kasih feedback kita. Dan semua itu manfaatnya adalah seperti yang dinyatakan di buku
ya. Jadi itu mengembangkan keterbukaan yang sehat dalam hubungan kita dengan mereka. Betul-betul terbuka, betul-betul 9/4, betul-betul antara orang dewasa ini. Walaupun mereka baru umur 10, mereka baru umur 11, kita perlakukan mereka secara orang dewasa. Dan dikatakan juga, hal itu juga memberikan kesempatan untuk anak-anak kita untuk berinvestasi dalam hidup kita, gitu ya. Mereka bisa mengatakan sesuatu, mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka peduli tentang kita, ya. Jadi mereka bisa ikut memikirkan kita, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan banyak sekali berkomunikasi dan juga kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama, atau bahkan di masa seperti sekarang kita bisa jalan bareng mereka sambil ngobrol. Nggak selalu dengan konten yang seperti yang serius gitu ya, kadang-kadang ya bisa ya cuma ngobrol aja, ini ada itu, tetapi sesekali kita bisa membawa topik-topik yang lebih serius untuk diajak ngobrol sambil jalan, terutama anak-anak cowok ya, sambil jalan kita bisa ngobrol hal-hal yang lebih dalam. nah tadi jadi 5 hal itu adalah mengenai the do's-nya. Sekarang adalah the don'ts-nya. Ya, the don'ts waktu kita mendorong. Ya, biasanya waktu kita mendorong atau mulai mengatakan sesuatu, nah kalau ada yang sudah mulai kena sesuatu yang kayaknya kita mau memberikan masukan kepada mereka, akhirnya jatuh ke ngomel. Ya, ngomel itu artinya jadi panjang, dari lebar, jadi meluas ke hal-hal yang lain, bukan ke judul yang utamanya. Ya, jadi hindari untuk mengomel. Yang paling gampang adalah durasinya itu kelihatan. Ya, kalau ngomel itu pasti lama. Iya, dan saya selalu berkata salah satu tandanya ciri keluarga yang sehat adalah tingkat omelan itu berkurang. Kita harus berusaha sekali untuk dari waktu ke waktu mengurangi omelan karena kita orang tua punya tendensi untuk itu, gitu ya. Nomor 2. Yang kedua, untuk kita menghindari adalah untuk nggak sinis gitu ya, atau sarkasme untuk mengubah perilaku yang mengganggu kita. Jadi seringkali kita ada keluarga-keluarga yang hal ini seperti bercandaan, sinis atau sarkasme ini sebagai satu bercandaan gitu ya. Tetapi anak-anak kita nggak tahu kapan mereka sensinya. Jadi betul-betul hal ini perlu kita hindari. Karena ini nggak mendorong gitu ya, tumben gitu ya. Kapan lagi ini hal-hal yang seperti itu adalah sesuatu yang justru mematikan gitu ya, bukan mendorong. Misalnya, papi pikir kamu nggak bisa, gitu ya, kayak gitu ya. Atau kalimat lain ada, wih sering-sering dong gini, gitu ya. Dan itu sangat tergantung juga nada, ya nada. Dan kalau di anak-anak waktu mereka kids itu nggak terlalu pengaruh. Kalau di umur ini itu pengaruh karena tadi kita katakan emosi mereka mulai bermain di umur-umur ini, ya. Sebab itu dikatakan juga nomor 3 adalah supaya kita jangan merampas dari anak-anak kita sukacita untuk melayani kita. Nah, jadi dalam konteks bahwa mereka hubungan yang semakin setara, ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak yang mereka bantu gitu ya di dalam house chores. Nah, ini berilah kesempatan mereka untuk betul-betul mereka senang gitu ya, atau mereka memberikan masukan, berinvestasi dalam hidup kita. Itu betul-betul memberi kesempatan mereka untuk senang lah mereka lakukan sesuatu untuk kita. Caranya kita menghentikan hal ini ya, sukacita melayani kita adalah kalau kita terus ngingetin. Udah belum ini. Kita karena mau memastikan dia lakukan, tapi itu merampas sukacita mereka melakukan hal itu gitu ya. Yang kedua adalah redo. Jadi kita ulang lagi yang mereka udah kerjain. Karena nggak sesempurna kita. Terus kita benerin lagi gitu ya. Ayo diulang lagi nih, apakah itu pasang cover misalnya cover meja makan gitu ya. Pokoknya mengerjakan sesuatu. Mereka naruh piring terus kita ulang lagi semuanya gitu. Itu nggak menyenangkan gitu ya, bahwa yang mereka lakukan ternyata nggak cocok dengan kita gitu. Dan kalau kita terus ingatkan mereka tugas itu, merampas sukacita anak remaja. Bete banget itu anak remaja ya. Jadi kita belajar untuk menghargai apa yang sudah biasa mereka lakukan begitu, dan respon kita akan membuat mereka jadi
menghargai kita, gitu ya, respon kita terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Ya. Kalau kita terus melihat kurangnya dari apa yang dia lakukan, dia jadi males, gitu ya. Nah. Ya, contoh yang simpel ya, di era seperti ini anak-anak di rumah kita banyak kesempatan makan bersama, mungkin anak-anak kita menolong untuk menaruh lauk-lauk gitu ya di meja makan. Ya kadang nggak cocok sama kita ya, ini harusnya di mangkok, ini harusnya di piring data, ini harusnya ada tempat-tempatnya, tapi mereka lakukannya nggak sesuai. Kadang nggak ada salah benernya gitu, tetapi preferensinya beda. Ataupun kalau itu ada sesuatu yang kita mau ajarkan, nanti nggak pas dia udah baru taruh terus kita langsung ganti gitu ya sebelum makan siang. Ya, yang keempat adalah jangan merampas dari anak-anak Anda sukacita untuk mendorong. Ya, ingat ya 9/4 sekarang sama pola hubungan dewasa. Anak-anak tuh ingin mendorong kita. Ayo dong olahraga misalnya gitu ya. Kan mereka tahu kita itu di umur-umur makin orang tua tuh makin lemah secara fisik. Anak-anak tahu. Nah, kalau dia nggak olahraga nih gitu ya dia bilangnya. Kan udah anak besar, anak umur 17. Terus orang tua bisa cenderung tersinggung. Iya tahu gitu ya. Kalau kita responnya begitu, waduh, atau Papa juga tahu nanti bukan jadwalnya, itu merampas dari anak-anak kita sukacita untuk mendorong kita. Cukup, "Yeah, thank you thank you thank you thank you." Aduh, betul betul lewat. Itu aja udah membuat dia, merasa berarti. Bisa menolong papa ingat untuk berolahraga. Atau kadang-kadang anak-anak sih suka bilang, "Udah berhenti kerjanya," gitu ya. Saya, "Istirahatlah, nonton dululah," gitu ya. Kalau kita respon, "Udah ini masih banyak kerjaan, kamu nggak tahu aja, kerjaan ayah banyak sekali." Waduh, itu mematikan, merampas dari anak-anak sukacita mereka untuk mendorong kita. Mereka ingin bersantai bersama kita, melihat papanya juga santai. Nah, ini saya nih yang kurang gitu ya. Udah berhenti gitu ya. Udah suka anak-anak bilang begitu, saya harus perhatikan bagaimana saya merespons ya. Dan terakhir Anda tambahkan di situ the don'ts-nya adalah jangan munafik gitu ya. Kalau kita udah lagi capek, kita bilang aja capek. Nggak usah bilang, "Enggak, nggak usah jaim kalau sama anak-anak, anak-anak tuh tahu begitu ya. Ya, oke. Sekarang itulah jadi perlu sekali kita mendorong begitu, dan semua hal yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana memberikan dorongan kepada anak-anak. Dan sampai di sini seluruhnya bab 8, kami persilakan untuk bertanya terlebih dulu. Silakan Helena. Pertanyaan yang masuk, bagaimana memotivasi anak untuk terbiasa melakukan tugas tanpa diminta? Kemudian yang kedua, anak remaja putri usia 15 tahun kalau curhat lebih suka ke mamanya saja dan minta mamanya merahasiakan terhadap papanya. Bagaimana menyikapi ini dari sisi orang tua, dari sisi mama? Iya. Kalau tugas tanpa diminta, ya biasanya kalau kita di ini ya, kita suka punya family meeting, kita mendiskusikan. Nih, ini ada hal-hal yang Bun perlu bantuan ya, yang kita kerjain weekly ini. Nah, siapa yang mau bantuin? Nah, jadi kalau mereka udah ambil, baru dikomunikasikan. Karena kadang-kadang kita itu mau minta tolong tapi nggak mau ngomong ya, terutama suami istri juga sering gitu ya, karena kita nganggapnya kalau saya minta tolong berarti dia sebenarnya nggak mikir mau bantuin dong, itu kan saya yang minta tolong, tapi kan orang nggak bisa tahu apa yang kita perlukan gitu ya. Jadi kalau membagi tugas perlu kita komunikasikan, tetapi sesudah dikomunikasikan kita berharap bahwa tugas itu akan dilakukan tanpa kita terus mengingatkan terus gitu ya. Jadi transisinya adalah awalnya lakukan bersama. Kemudian minta dia yang lakukan, kita yang lihat gitu ya transisinya. Sesudah itu, sesudah kita lepas bahwa dia bisa lakukan, oke sekarang kamu lakukan sendiri ya. Nah, dia akan lakukan sendiri. Kalau sesekali dia lupa,
Nah, kita bisa diskusikan gimana mami bisa bantuin supaya kamu nggak lupa, cara remind-nya gimana. Oh, aku akan taruh di sini atau apa. Sesekali kita bisa berdiskusi bagaimana cara mengingatkan kalau tugas itu jadi seringkali kelewatan. Jadi sekali lagi saya ulang ya, rumusnya untuk mentransisikan tanggung jawab. Satu, orang tua lakukan untuk anak. Orang tua lakukan untuk anak. Kedua, orang tua lakukan bersama anak. Ketiga, anak lakukan, orang tua lihat, orang tua dampingi. Keempat, anak lakukan sendiri. Contoh deh ya, contoh. Nyiapin buku pelajaran sekolah. Jadi itu kalau dari kelas 1 SD ya nih ya semuanya udah dimasukin ya, bekalnya, semua uang jajannya, semua udah dimasukin, udah beres. Dia tinggal berangkat sekolah. Nanti kalau ada yang ketinggalan dia bilang, "Mami sih, mau dimasukin buku aku kan ada daftar situ pelajarannya." Gitu kan. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih boleh begitu gitu ya. Kan orang tua lakukan untuk anak itu yang pertama. Kedua, kalau udah kelas 3 lakukan bersama. Yuk, mana daftar pelajaran kamu buat yang besok, yuk sama-sama. Pelajaran matematik, oke, buku matematika kamu mana? Ini buku pelajarannya, workbooknya mana? Ini pelajaran apa lagi? Sama-sama. Tahap ketiga, anak lakukan, orang tua dampingi. Oke, udah beberapa bulan ya, begitu ya. Sekarang mami latih kamu atau papi latih kamu malam-malam. Dah, ayo sekarang mana daftar pelajaran besok? Ya, lihat di depan tasnya siap, di pinggir kamu yang lakukan sendiri. Mami lihat, udah nomor 1 pelajaran ini ya. Mami diem, papi diem. Bukan dia lakukan sendiri. Kemudian tahap berikutnya anak udah lakukan sendiri. Sesekali aja ditanya, seperti tadi Bu Rina katakan. Itu cuma satu contoh. Hal-hal lain pun berlangsung demikian tahapannya untuk mentransisikan tanggung jawab. Ya, kalau dia lakukan kesalahan-kesalahan, misalnya ya, ini soalnya dalam pekerjaan saya sebagai konsultan kan suka dampingi sekolah-sekolah. Itu kalau ada yang ketinggalan tuh, ada aja supir yang nganterin, begitu ya. Oh, disusulin tuh supaya nggak dihukum. Nih dia harus belajar sebagai orang dewasa. Kalau dia udah lakukan sendiri, ada buku yang ketinggalan, ya nggak apa-apa. Bagus dia dapat konsekuensi di sekolah. Kalau orang tua jadi nolongin lagi, semua ada apa namanya, ada bantalan gitu ya selalu orang tua. Dia nggak akan di-train up, nggak akan jadi orang dewasa. Jadi ya, itu untuk mentransisikan tanggung jawab. Tadi yang umur 15? 17, suka cerita sama mami. Oh iya, suka cerita sama mami. Biasanya saya bilang bahwa kalau kamu cerita sama Bun, pasti ayah akan tahu. Gitu ya. Jadi ayah pasti, Bun pasti akan cerita sama ayah, itu pasti cerita. Ya. Jadi katakan kepada anak-anak bahwa pasti kami akan bagikan. Gitu. Jadi kami nggak menyimpan, gitu. Tetapi kalau ada hal-hal bahwa mereka lebih nyaman bercerita kepada kita, ya itu boleh-boleh aja. Tentunya. Tapi jadinya tuh anak-anak jadi tahu. Dia nggak ada lagi kalimat, jangan bilang-bilang ayah ya. Enggak. Karena waktu anak-anak bilang begitu, Ibu Rina akan berkata, wah kalau nggak bilang ayah, mereka udah tahu gitu. Kami pasti membicarakan itu. Atau kadang-kadang Bu Rina mengatakan, oke, nanti waktu udah sedikit berlalu waktu baru, tapi nggak akan tuh, iya kan, jangan bilang-bilang ayah ya, ya kita punya rahasia berdua ya, oke ya gitu ya, asik ya gitu ya, ayahnya nggak tahu ya, nggak akan begitu. Tapi itu kan juga gini ya, tergantung gender, tergantung sifat. Jadi kalau anak perempuannya memang lebih dekat sama mami, ya nggak apa-apa. Itu satu kewajaran. Tapi papi juga harus berusaha 1 kilometer lebih jauh untuk mendekatkan diri. Ada keluarga-keluarga lain yang anak perempuan lebih dekat sama papinya. Nggak apa-apa juga. Kita jangan saling cemburu di rumah ya. Gitu ya. Bersyukur aja anak bisa terbuka. Biasanya salah satu lebih available. Iya, gitu. Salah satu lagi sibuk, nah pasti cerita sama yang available. Sambil nunggu yang sibuk kelamaan. Ceritanya udah nanti basi. Oke.
Di sini ada yang bertanya, anak saya kelas 3 SD hampir 9 tahun. Saat sekolah online kemarin, biasanya saya hanya menanyakan tugasnya sudah selesai atau belum, dan dia selalu katakan sudah. Dan saya pun berusaha percaya kalau dia memang sudah melakukan tugas-tugasnya. Sampai suatu kali saya sidak tugas-tugasnya dan saya menemukan kalau tugas-tugas yang disuruh kerjakan selama ini tidak pernah dikumpulkan ke guru, tidak dikerjakan sama sekali olehnya. Saya sangat emosi melihat hal itu dan memberikan hukuman atau konsekuensi kepadanya. Kalau dia tidak boleh bermain HP selama semua tugas yang tertunda itu belum selesai. Apakah sikap saya ini berlebihan? Iya, boleh. Soal konsekuensinya itu bagus, benar begitu. Nah, soal emosi ini, soal emosi ini nih yang kita bahas. Karena gini, tadi kan kita bahas 4 tahapan untuk membuat anak bertanggung jawab, ya kan? Nah, kita tuh udah melakukan tahapan itu atau belum? Kalau anak umur 8 terus tiba-tiba kita percayai begitu saja seluruhnya, gitu. Dah, pokoknya kamu udah lakukan semua, mami cuma tanya ujungnya, udah belum? Terus dia jawab, udah, gitu kan. Udah belum? Udah. Terus terakhir itu udah jadi gunung masalah, ternyata gitu loh ya. Sebetulnya ada kesalahan kita di situ dari tahapannya tadi, belum ngikutin 4 tahap. Orang tua lakukan buat anak, orang tua lakukan bersama anak lakukan, orang tua yang lihat, kemudian keempat anak lakukan sendiri. Jadi, anak ini belum ikut training itu. Kasihan, gitu ya. Training naik jabatan. Training naik online. jabatan tuh ya. Mau naik jabatan di kantor. Belum ikut training naik jabatan di kantor, terus dimarahin sama atasannya. Kamu kok nggak bisa sih gini? Kan saya udah percaya sama kamu. Nah, itu kan. Jadi kita kembali lagi. Nggak apa-apa, kadang-kadang memang ada yang terlewat di keluarga kita, tapi kita balik lagi. Oke, kita lakukan sama-sama ya. Berarti kamu akan begini, berarti nanti mami akan cek dulu setiap kali, setiap tugas, terus kamu udah dapat tanda tangan guru belum menyerahkan itu, kita lakukan bersama. Balik lagi ke tahap-tahap tadi. Begitu ya. Ya, biasanya waktu kita udah kasih, kita bisa minta anak-anak untuk report kalau dia udah selesai, udah kasih proof-nya lah, screenshot-nya atau apa gitu ya. Kalau udah selesai report mami ya, nah itu bisa memang sebagai satu metode. Tapi yang perlu kita address juga adalah mengenai bahwa dia nggak kerjain, tapi dia bilang udah gitu ya. Nah biasanya anak-anak bohong karena mereka takut dengan hukuman atau ya mereka tahu mereka nggak dicek gitu ya, langsung bilang udah gitu aja. Jadi hal itunya yang sebenarnya lebih kita bahas gitu. Kenapa kamu bilang udah, mami mau percaya sama kamu gitu ya. Jadi kalau belum, nggak apa-apa bilang belum, nanti mami bisa bantu gitu ya. Jadi kita lebih penting untuk melihat lebih lagi kenapanya dia nggak ngerjain tapi dia nggak mau ngomong. Iya, gitu ini kan. akarnya yang dibahas ya. Tadi saya teknisnya, tapi ini adalah akarnya, penting sekali. It's okay kalau kamu belum, kamu bilang gitu kan, mungkin mami bisa bantuin gitu ya. Jadi bahwa kalau kita menunjukkan dukungan bahwa kalau belum nggak apa-apa mami perlu bantuin, gimana mami bantuin kamu. Ya, kita bisa cerita ya dari kisah 5 Ananias dan Safira, bagaimana ketidakjujuran itu akibatnya fatal sekali ya, mati ya, karena dia jual tanahnya terus berbohong soal harganya untuk disumbangkan ke pekerjaan Tuhan. Kita bisa cerita juga kejadian 20, Abraham yang berbohong kepada Raja Abimelek, mengatakan Sarah itu adiknya bukan istrinya, hampir aja dihukum sama Tuhan, tapi untung Tuhan berbaik hati. Nah, tapi itu akibatnya bisa fatal. Jadi kita menceritakan hal-hal itu atau pengalaman kita juga kita ceritakan bagaimana waktu kita pernah berbohong terhadap orang tua atau terhadap guru atau terhadap siapa saja, apa yang kita alami. Dari situ dia akan mengambil nilai-nilai. Baru tadi kerjakan hal teknisnya. Begitu ya. Bisa dari kisah-kisah cerita The Boy Who Cried Wolf ya, yang dia ada serigala, enggak ada serigala, enggak ada serigala beneran, orang nggak percaya gitu ya. Jadi nilai bisa ditanamkan melalui cerita, melalui kisah, melalui apapun. Tetapi kalau biasanya anak-anak ditanya terus dia bilang udah,
bisa karena mau cepat selesai, bisa juga dia takut hukuman, tetapi kita mau lebih menggali kenapa gitu ya, bahwa kalau belum it's okay, bahwa kamu belum bilang belum kerjain, mami oke. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana sikap orang tua, papa dalam hal ini, dalam menegur anak remaja putri dengan cara mendiamkan anaknya, perang dingin, beberapa hari karena anak berulang melakukan kesalahan yang sama, tidak mau mendengar. Yang kedua, anak kami 10 tahun sekarang membantu kami pekerjaan di rumah, tapi kami gaji mingguan. Bolehkah demikian? Yang nomor 2 dulu yang lebih gampang. Yang nomor 2 dulu ya. Kalau jenis pekerjaan-pekerjaan itu memang biasanya kita minta tolong orang, terus sekarang karena masa pandemi kita nggak mau orang datang lebih sering, ya boleh gitu ya. Misalkan yang kami kalau di rumah kami adalah misalnya tukang kebun gitu ya. Tukang kebun itu datang seminggu sekali atau 2 kali untuk membereskan. Kalau dia pulang kampung kayak atau dia sakit atau kita nggak mau, terus kamu mau kerjain, kalau mau boleh gitu ya untuk anak-anak remaja, siram tanamannya gitu. Sesuatu yang memang kita pakai jasa gitu ya. Tetapi untuk sesuatu yang memang tugas-tugas rumah tangga yang mengikat kita sebagai satu keluarga, kita nggak perlu kasih karena itu justru mengikat kita sebagai satu keluarga. Tapi untuk hal-hal yang memang kita memakai jasa, misalkan kalau kita punya supir, cuci mobil itu biasanya Pak Supir cuci. Seminggu sekali dia datang di masa pandemi ini. Terus dia bilang, kalau Pak Supir kan sekarang seminggu sekali jadi datangnya. Tapi sebenarnya mobil perlu dicuci seminggu 2 kali lah ya, gitu misalkan menurut kita. Kamu mau nggak yang sekali kamu cuci? Nah boleh, itu sebagai satu pekerjaan yang kita hargai gitu ya. Tetapi kalau untuk melipat selimut atau ambil jemuran kalau hujan ya itu enggak cuci perlu. piring. Ya. Sesuatu yang memang kita pakai jasa. Nyetrika yang kita enggak kita lakukan bersama. Kalau anak-anak ikut melakukan itu mengikat kita sebagai keluarga gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak remaja yang lebih besar, kalau dia mau aku bisa nih cuci cuma indoor AC ya daripada tukang masuk. Boleh. Malah sekalian dia skillnya makin bagus gitu ya, kompetensinya meningkat. Dan itu bisa jadi sesuatu yang apa saja yang dia tertarik untuk dia lakukan. Ya, boleh ikut training dulu di tukang AC. Ya. Atau betulin kalau komputer Anda ini kok ngehang ini apanya, ganti hard drive atau upgrade RAM, dia bisa, aku kerjain aja Pi, boleh bayar dia. Ya, ada anak-anak yang jago dalam hal itu, ada. Tapi boleh. mau upgrade, ini kan perlu sekarang Zoom perlu lebih cepat kan, RAM-nya aku tambahin daripada kasih biasanya sama Kak siapa itu, aku bisa ini. Boleh. Ya. Asal kalau rusak jangan. Jangan emosi. Percaya. Kasih kesempatan. Gitu ya, kan bukan bisa profesional. Bongkar, bisa pasang nih, aduh papi sorry nih. Iya, kemudian yang nomor 1 soal perang dingin. Perang dingin sih bukan satu metode yang dianjurkan ya di Alkitab. Kalau kamu marah kan bereskan sebelum matahari terbenam, begitu ya kira-kira. Kalau perang dingin tuh biasanya kan kita pengen supaya gue diemin nih biar dia lebih rasa tuh ya, begitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu yang diinginkan gitu ya. Namun begini. Saya mendengar kesaksian John Piper ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa begitu dalam firman Tuhan. Dia katakan, kami berantem, kami suami istri begitu kan. Tapi kami komitmen untuk berdoa bersama setiap hari. Begitu. Jadi walaupun kami lagi berantem, saya susah sekali mimpin doa itu. Tapi dia bilang saya komit untuk tetap berlutut di samping tempat tidur, dan istri saya sebagai istri yang takut akan Tuhan dan taat pada suami, dia juga berlutut. Tapi dalam keadaan begitu, saya hanya bisa berdoa satu kalimat atau satu kata. Satu kata itulah, God help us. Amen. Udah, terus tidur lagi, tetap kami punggung-punggungan. Enggak ngomong. Apakah itu yang terbaik? Enggak, katanya. Kami tahu ayat di Matius yang kalau membawa persembahanmu harus bereskan, kami tahu itu, tapi
beginilah yang bekerja di dalam keluarga kami. Kami sedang berusaha untuk memperbaiki itu. Justru pada waktu kami berantem, kami perlu datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama, walaupun cuma satu kata. Jadi itu adalah contoh ya, walaupun nggak sama persis, tapi contoh bahwa perang dingin itu adalah sesuatu yang enggak lah ya, bukan itu sebetulnya caranya. Walaupun kita semua, termasuk kami, tetap pernah melakukan itu. Begitu ya. Ya, biasanya juga secara budaya ya. Kalau secara budaya dari orang tua kita sebelumnya juga kalau kita salah sama orang tua kita kan ya kita diem, orang tua kita juga diem ya. Terus nanti kalau udah salah satunya memaafkan tanpa ada yang minta maaf gitu ya. Terus mulai baik-baikin ya. Kalau untuk anak kita suka baik-baikin mami kita ya kita mulai masuk dapur, bantu-bantuin lah atau mulai mendekat. Terus orang tua juga kalau udah mulai memaafkan terus mulai kasih tugas, sana ambilin ini, sana itu apa. Nah kalau udah mulai suruh-suruh itu artinya ya sudah dimaafkan ya. Jadi secara budaya kebiasaan ada hal-hal seperti itu bahwa kalau kita dia nggak dengerin atau apa terus kemudian ya udah kita nggak ngomong. Terus cara baikannya gimana? Ya udah mulai saling mendekat, mulai melakukan hal bersama-sama, artinya ya udah baikan dan nggak pernah membahas gitu ya. Tetapi dorongan berupa kata-kata tadi yang poin yang pertama ya itu sangat berarti dan betul-betul kalau kita bisa mengucapkan secara verbal itu akan membuat rekonsiliasi itu jauh lebih tuntas ya karena bisa memahami apa yang membuat dia nggak seneng, apa yang kita lakukan salah dan kita ungkapkan. Saya belajar cukup lama dari istri karena berbeda budaya di keluarga istri, keluarga Surabaya semua blak-blakan dibuka, nggak enak tapi dibuka. Nah saya lebih diem, lebih nggak ngomong, tapi itu membutuhkan penyesuaian bertahun-tahun untuk langsung buka masalahnya, langsung bicarakan walaupun nggak enak ya. Ya. Ada yang bertanya bagaimana mendorong anak yang memang bertalenta musik tapi malas untuk berlatih musik. Terus ada yang bertanya berkaitan yang tadi menggaji anak, tadinya mereka punya ART, tapi anak bantuin sejak tidak pakai ART lagi. Jika sudah terlanjur, bagaimana cara mengubahnya? Boleh. Kalau tadinya ada mbak ya, terus sekarang kita nggak pakai, terus dia mengambil bagian, itu boleh ya, karena memang biasanya kita punya pos biaya untuk itu. Jadi boleh ya. Tetapi yang kalau itu masih berupa tugas luar ya, tetapi yang nggak dibayar itu yang personal responsibility. Personal responsibility misalkan tanggung jawab pribadi dia mengenai merapikan kamar atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab pribadi anak tersebut kita nggak perlu bayar. Tetapi hal-hal yang dilakukan untuk tempat tinggal kita bersama yang biasanya kita minta tolong orang, sekarang boleh bahwa alokasi itu boleh disimpan untuk sesuatu untuk anak ini. Dan ada baiknya juga kompetensinya, kemampuannya, skillnya akan makin meningkat juga. Soal yang pertama ya, anak berbakat tapi malas, ya kami juga mengalami ya di rumah ya. Dan saya membahas dengan anak kami yang pertama, dia sangat berbakat untuk piano, tapi dia sendiri bilang, nggak mau latihan. Nah, satu kali dia ikut festival, waktu itu berapa ya? 12 kali atau 11. Ikut festival, terus dia ngobrol sama anak-anak lain dari kota-kota lain. Dia tanya, kalau kamu latihan berapa jam? Anak dari Surabaya dia tanya, anak kamu berapa? Terus dia cerita, berapa jam lu? Segini jam katanya. Ini segini jam katanya. Kamu berapa jam? Aku cuma segitu. Nah, jadi ikut kompetisi, ikut master class, ya, itu akan mendapatkan masukan dari ahlinya. Gambaran ya, dapat gambaran ya. Nah, terus waktu dia gugur di babak 1 atau babak kedua, terus kita nggak ngatain, tuh kan, makanya kamu nggak latihan sebanyak mereka, enggak. Jadi kami mendiskusikan, membahas secara orang dewasa. Oke, kamu tahu kan ya, yang itu yang masuk tuh berapa jam tadi dia latihan? Segini. Berapa jam segini? Segitu. Berarti ya oke, wajar kan? Jadi dia melihat konsekuensinya begitu ya. Kemudian pada waktu akan memilih jurusan untuk kuliah, saya mengatakan juga bahwa ayo gimana kamu akan
akan jadi lebih rajin atau enggak kalau mau ambil musik performance begitu ya. Akhirnya dia memilih itu dan dia konsekuen. Waktu dia kuliah S1 dan terlebih lagi waktu S2, dia latihan 4 jam sampai kadang-kadang banyak jam lagi. Dan itu dia lewati itu, ya. Jadi itu merupakan pengembangan dari apa yang sebelumnya waktu remaja dia rasa dia nggak mau invest segitu banyak waktu. Ya, kasih exposure jadi apakah itu berupa kompetisi ataukah master class ataukah itu camp biasanya ya kalau kondisi normal di zaman Zoom juga mungkin ada juga camp-camp musik secara online ya karena dengan exposure dengan apa namanya event-event seperti itu mereka akan dapat wawasan dan perspektif bahwa oh aku ternyata bisa segini gitu ya ada teman kami yang anaknya ikut seperti bukan kompetisi sebenarnya itu ya tetapi itu performance bareng ikut yang regional terus ikut yang Southeast Asia berangkat ke Singapura itu anak-anak menghargai karena tahu investasi yang orang tuanya bayarkan untuk bisa ikut gitu ya dan waktu dia ikut di sana dia sendiri kaget oh ternyata aku tuh bagus nih gitu ya aku dapat ini apakah dia favorit atau apa dan waktu dia hadir di situ dan mendapatkan penghargaan ternyata bahwa yang dia itu bagus itu sangat mendorong dia jadi bukan dari menekan atau instruksi kita aja tapi dengan diberikan exposure yang lebih besar dia menyadari bahwa aku tuh bagus aku akan lakukan ini nah itu adalah dorongan yang positif dan waktu anak-anak remaja ya memang butuh orang lain untuk memberi masukan kalau kita terus yang kadang nggak kena gitu ya tapi waktu tadi ikut camp ikut ini ikut itu terus ada orang yang bilang bagus terus ada yang dia lihat orang lain latihan segini jam itu dia akan jadi mau mengambil tanggung jawab yang lebih ya ikut conference ya satu lagi terakhir tidak boleh mengomel berarti kalau anak melakukan kesalahan yang membuat kita emosi apa yang harus kita lakukan bicara biasa saja dan memberikan konsekuensi kah kemudian bagaimana membuat anak sadar dan mau berdisiplin atas apa yang dia sudah ketahui tugas dan tanggung jawabnya, tapi tetap berulang kali melakukan kebodohan. Terus ini ada sambungannya Pak, yang tadi punya talenta tapi malas ya. Untuk anak berbakat tadi, namun malas, dia mau quit. Apakah kita perbolehkan atau sebaiknya jangan? Anak saya benar-benar sudah ingin berhenti. Ini yang terakhir dulu ya. Kadang-kadang itu kemauan orang tua memang, gitu ya. Kalau saya sih banyak menerima pertanyaan yang gini, orang tua itu katanya gini, kalau belajar piano itu harus piano klasik, karena itu dasarnya, begitu ya, itu, gitu ya. Jadi waktu anak-anaknya minta, aku nggak suka klasik, aku pengennya pop, oh nggak boleh, lebih bagus yang klasik. Ke saya bilang, aduh zaman begini ya, nggak bisa paksa cara begitu. Ada beberapa anak malah yang saya sarankan kepada orang tuanya, anak kamu nggak usah klasik, pop aja. Justru nanti bisa pakai untuk melayani di gereja apa segala macam. Jadi lihat dari anaknya lah ya, begitu ya. Jadi nggak selalu harus ikut apa yang orang tua mau gitu. Nah, kalau kita lihat dia berbakat terus dia pengen quit, kita tanya gantinya apa maunya. Ya, jadi kami juga begitu dulu anak-anak mau quit piano, oke, substitusinya apa? Karena perlu ada satu seni dan satu olahraga, di kami itu begitu ya. Nah, dia bisa menentukan, kadang ada yang, oh ya sayang ya aku berhenti ya. Kadang juga, ya udah pengen berhenti, pengen ganti ya. Itu adalah dari dialog, diskusi ya. Jangan semuanya orang tua yang menentukan. Walaupun ada pemusik-pemusik handal yang berterima kasih karena dipaksa sama orang tuanya. Ada yang begitu juga ada, gitu ya. Kisah. Terus apa tadi? Yang pertama mengenai kalau kita bagaimana apakah kita ngomelin atau kalau dia nggak lakukan kita langsung kasih konsekuensi gitu ya. Betul sekali. Kita nggak perlu terus jadi emosi ya. Kalau pada saat insiden kita bisa langsung kasih konsekuensi yang disepakati
Terus kalau berulang kali masih melakukan seperti itu, bukalah open dialog ya, gimana? Apakah ada cara yang dia lebih inginkan gitu ya. Jadi untuk anak-anak remaja dan pra-remaja, sebetulnya setelah bertransisi 4 tahap tadi, kita bisa kasih tahu mereka sebenarnya deliverable yang kita mau itu apa, hasil akhirnya apa, dan memberi keleluasaan bagaimana mereka melakukannya, caranya, apakah urutannya, tapi hasil akhirnya yang kita inginkan apa, due date-nya kapan, itu kita Iya. kasih tahu. Ya. Kasih Jadi, ruang ya. kasih ruang. Jadi kita nggak perlu ngomelin atau apa buat keputusan lama, berulang kali nggak lakukan. Jadi kalau ada satu hal yang baik yang kita mau dia lakukan, terus dia masih nggak mau nggak lakukan, mungkin kita bisa kasih gimana? Kamu perlu apa namanya, mungkin ngobrol sama siapa gitu ya, ngobrol dengan teman kita atau dengan koko siapa Yang di bidang iya, itu. yang di bidang itu gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita melakukan cara yang sama dan kita tahu cara itu nggak bekerja, ya berarti kita hanya mengulang terus dengan konflik yang sama. Nah, kalau ada pendekatan yang berbeda, mesti ada informasi tambahan, pengertian yang baru yang kita dialogkan. Apakah kamu pengen tahu nggak apa konfliknya apa? Macam-macam ya. Kalau dia nggak mau sesuatu, kita bisa kamu mau nggak kamu tanya sama ini sama ini sama ini. Ya. Terus kalau menurut Aibun begini, nanti kasih waktu. Kamu perlu putuskan tanggal sekian. Gitu. Itu Iya. akan menolong mereka. Karena gini ya, kita kan nggak selalu sama tipe kepribadian dengan anak. Sering beda. Dan dalam perbedaan tipe kepribadian itu, kita sering beda gaya sebetulnya gitu loh. Beda approach-nya. Nah, waktu kita paksa approach-nya pakai cara kita, urutannya 1, 2, 3, 4. Sebetulnya tuh nggak kena sama dia tuh. Bukan gitu gaya dia tuh. Nah, waktu kita kasih kesempatan untuk berkonsultasi sama teman kita yang ini atau yang itu, mungkin dia dapat satu gaya yang cocok dengan dia dan kita tinggal mendampingi saja nantinya melakukan menurut pendekatan atau gaya itu. Begitu ya. Mungkin juga sama, tapi dia dengar perspektif yang beda dan itu dia yang memproses gitu ya. Ya. Jadi ada masukan, ada pendekatan yang beda yang perlu kita lakukan. Ya, kami teruskan dulu ya dengan bab 9 sekarang ya. Terima kasih untuk semua pertanyaan ya. Sekarang adalah ya. Ya. Ini sudah nampak ya. Kita masuk ke bab 9 sekarang, disiplinnya. Tadi bagian dorongan semangat, sekarang bagian disiplin putpurinya, koreksinya. Menggunakan ayat yang sama lagi yang kita pakai di Growing Kids, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi, kita tetap harus mengenakan konsekuensi dan hukuman, walaupun itu nggak mendatangkan sukacita. Karena kita tahu hasil akhirnya adalah buah kebenaran yang memberikan damai. Itu yang kita ingin. Jadi ini juga dianalogikan dengan yang berikut ini. Itu imunisasi. Ya. Imunisasi melindungi kita dari penyakit yang potensial untuk mematikan. Tapi seperti itu juga rasa sakit dari hukuman itu melindungi anak-anak kita dari berbagai dampak yang menghancurkan. Karena keputusan-keputusan yang salah nanti di masa depan. Ya. Jadi hukuman itu betul-betul menolong anak-anak kita untuk tahu konsekuensi dari satu tindakan. Ya. Maka kita akan lihat di Romawi 4 itu adalah rangkaian disiplin. Yang pertama adalah tentang memperbaiki sikap pribadi, gitu ya. Nah, ini secara sederhana sebetulnya adalah bagaimana waktu kita melihat sikap anak-anak kita yang kurang tepat secara emosi, mengungkapkan hal-hal yang abstrak gitu ya. Kita bukan hanya dengan menekan sikap yang salah, tetapi justru kita harus mengangkat atau mensubstitusi dengan sikap atau nilai yang benarnya bagaimana. Jadi bukan jangan gini, nggak boleh gitu, tapi kita mendorong mereka untuk bolehnya gimana, harusnya gimana yang benarnya. Misalnya ya contoh itu di situ kan
eh, dia punya rasa cemburu. Kadang tuh cemburunya baik, misalnya gini ya, "Ih, aku ya temenku itu, aku lomba sama dia, tapi dia terus yang menang nih, angka dia tuh lebih baik terus dari aku," begitu ya. Nah, terus kecenderungan kita orang tua adalah bilang, "Oh, ya nggak boleh gitu dong, kalau emang dia lebih baik dari kamu ya udah." Itu nggak dapet hati dia, begitu ya. Itu nggak memperbaiki sikap pribadi dia, karena kita cuma menekan kecemburuan itu. Kita bilang nggak boleh lagi tadi seperti dikatakan. Tapi kita membangkitkan rasa kepuasan, rasa bersyukurnya, ya. Kamu bersyukur nggak bisa dapat angka segini, ya. Kamu seneng nggak? Ya soal nanti mau yang lebih lagi itu hal lain lagi, nggak apa-apa juga, tapi bukan karena cemburu orang lain. Ya, Ya. tapi kita bahas dulu, ayo berpuas, ayo bersyukur ya. Mami papi juga puas melihat kamu begitu ya. Nah, Atau melihat progresnya, compare terhadap dia di hari yang kemarin. ya, misalnya juga kecewa. Oh, aku kecewa gini 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 gini. Kita punya kecenderungan, oh jangan, kamu nanti nggak bisa maju kalau kecewa terus. Ya nggak dapat lagi hatinya. Ya, kita mesti memahami substitusinya dan menerima gitu ya. Atau dia takut terhadap sesuatu, aku takut nih mau ikut ini gini gini. Terus dia bilang kamu harus gini gini, oh, nggak dapat begitu ya. Karena kita hanya menekan takut itu seperti ilustrasinya adalah panci udah dipanasin air dalamnya kita cuma tekan tutup pancinya gitu supaya nggak bisa, pasti dia keluar semuanya begitu ya, bisa bisa meledak begitu ya. Jadi kita nggak kita mau train up, sekali lagi train up ya, jangan menekan sikap saya yang salah tapi membangkitkan yang seharusnya. Nah, sebab itu kita perlu yang kedua ini. Yang kedua, kita perlu mengajar anak-anak kita untuk secara konkret, ya, menunjukkan kepada mereka apa sih akibat dari keputusan kita hari ini, gitu ya. Jadi bahwa setiap keputusan kita hari ini ada akibatnya di esok hari. Misalnya tadi ya contoh ya tadi, aku nggak mau berhenti les piano. Kita jelaskan apa sih yang nggak akan ada nantinya, apa sih yang ada gitu ya. Nah, apa namanya, Mr. Gary Ezzo and Mary Ezzo dulu ceritakan di bukunya ya waktu itu ya, bahwa dia umur 16, dia bilang gini sama papanya, "Aku nggak mau pergi kuliah, aku mau langsung kerja aja." Udah papanya tuh nggak banyak omong. Besoknya dibawa kerja ke pabrik tempat papanya kerja. Terus 10 minggu disuruh kerja bantuin di situ. Terus dibilangin, dan kakak-kakaknya juga dilatih seperti itu. Terus dibilangin, kalau kamu nggak pergi kuliah, kamu akan hidupmu terus kerja di pabrik seperti ini. Pabrik yang keras, pabrik yang bau, yang wah udah. Dan dari situ dia betul-betul sadar, ini bukan pilihan yang saya mau sebetulnya. Ya, saya mau, terus dia ambil kuliah. Ada cerita lain ya, seorang ibu ya, anaknya remaja begitu ya, satu kali anaknya pulang dari rumah temennya, pulang besok paginya itu, pulang malam banget. Ternyata diajak mabuk sama temennya gitu. Pulang ke rumah tuh ya, terus muntah di situ di ruang tamu. Ya udah besok paginya mau disuruh bersihin gitu. Ibunya nih nggak banyak ngomong. Nah, ibunya banyak sekali seminggu tuh melayani di tempat apa namanya orang-orang yang nggak punya rumah, begitu ya. Jadi anak itu udah diajak ke sana ikut bantuin ibunya nih. Nah, orang-orang di sana tanya, kok anak ini diajak ke sini? Ibunya jawab, anak ini akan tinggal di sini. Wah, kaget sih anak rumahnya. Wah, akan tinggal di rumah yang orang nggak punya rumah. Sejak itu anaknya nggak pernah mabuk lagi karena dia tahu konsekuensinya. Kalau seperti itu ya. Jadi apa namanya, kita pintar-pintar gitu mengajak, kasih lihat sama anak itu apa sih konsekuensinya. Jangan semua sekedar nggak boleh kamu, kalau kamu milih itu berarti salah gitu, nggak bisa begitu ya. Karena ini udah 9/4 kita kasih lihat dia visi yang benar supaya dia makin dewasa. Begitulah yang namanya train up. Kemudian yang C. Yang C adalah dalam rangkaian disiplin kita perlu memahami konsep pemberontakan mikro dan makro. Kalau makro itu jelas ya, terang-terangan ya. Dia teriak sama kita atau marah atau nggak mau yang kita instruksikan. Tapi pemberontakan mikro seringkali adalah pemberontakan yang enggak kelihatan ya, tapi
nggak nyampe sampai yang kita instruksikan, di setengah jalan dia berhenti, tapi nggak secara frontal. Sebenarnya waktu kasih instruksi dia jalan tapi nggak pernah selesai. Pengkhotbah 8 ayat 11 berkata begini ya, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Nah, jadi kita perlu kasih konsekuensi, kasih hukuman ya untuk pemberontakan yang mereka lakukan. Jangan, udahlah, nggak apa-apa lah, nanti juga hilang sendirinya, nggak akan begitu ya. Yang D. Ya, yang D untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak siblings ada kakak adik, kita perlu mengingat untuk tidak mendisiplin pada denominator yang terendah. Artinya karena ada adiknya masih kecil, jadi semua nggak boleh kakak-kakaknya juga, gitu ya, privilege yang mereka sudah bisa bertanggung jawab, tapi nggak boleh nanti soalnya ada adiknya nih, nanti dia juga nggak bisa. Itu adalah mendidik dengan denominator yang terendah. Justru kita sesuai dengan tahapan umur anak-anak, kalau dia sudah menunjukkan tanggung jawab dan pada usia yang berbeda, kita nggak harus samakan dengan adiknya. Adiknya nanti kita kasih tahu, kalau jam dia harus tidur, jam dia harus masih melakukan sesuatu, kamu lakukan. Nanti kalau kamu udah seperti Koko, kamu boleh seperti Koko. Dan Efesus 6 ayat 4a berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, kalau yang kayak gini nih membangkitkan amarah, ya, saya udah menunjukkan tanggung jawab, tapi saya harus ikut peraturan sama dengan kakak atau adik saya yang belum menunjukkan tanggung jawab, begitu misalnya gitu ya. Atau saya udah umurnya besar, tapi saya harus ikut peraturan sama dengan adik saya yang umurnya 5 tahun bedanya gitu ya. Itu denominator yang terendah dan itu membangkitkan amarah, itu yang kita nggak mau. Ya. Berikutnya dari disiplin adalah waktu mereka melakukan kesalahan, ini yang kita tergoda untuk katakan, mami, papi, enggak percaya lagi sama kamu. Ya, kalau di umur growing kids, kata-kata yang mengerikan untuk anak-anak adalah yang kita bahas, mami enggak sayang nanti. Ya, nah, buat anak-anak itu mengerikan sekali kalau dikatakan mami enggak sayang. Kalau anak-anak pra remaja dan remaja, mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka tahu sekali. Tapi seringkali mereka merasa kita nggak ngerti mereka, ya. Atau yang horor buat mereka adalah kalau kita katakan, mami nggak percaya lagi sama kamu. Waduh, karena tujuan akhirnya adalah hubungan yang mutual trust tadi ya. Jadi waktu kita sering mengatakan hal ini justru meruntuhkan. Ya. Iya, dan kalau kita ya keceplosan ya, kebablasan ya, menggunakan kata-kata yang nggak enak, kita kan nggak selalu bisa nahan gitu ya emosinya. Ya sudah, tapi perlu sekali minta maaf. Anak-anak remaja ya, waktu orang tua tuh minta maaf, mereka akan terima, gitu ya. Walaupun tampilan beda-beda ya, tampilan sesuai lagi tergantung kepribadian masing-masing. Tapi mereka menerima kita minta maaf, dan permintaan maaf itu membuat hubungan menjadi lebih baik lagi. Bagian berikutnya. Disiplin berikutnya adalah waktu kita mengoreksi anak-anak, katakanlah apa ya, firman Tuhan, katakan Tuhan. Jadi di sini lebih menekankan jangan kita mengatakan Alkitab berkata, tetapi lebih bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita atau firman Tuhan yang katakan. Nah, saya sering menambahkan bahwa kalau ada satu masalah, saya bagikan nih bawaan Bun ya, maunya cara Bun begini. Ya, terus kemudian biasanya konsekuensinya atau hasilnya seperti ini. Terus kemudian bagaimana saya coba untuk mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan kasih di hati kita, promptingnya apa, dan bagaimana hasilnya. Jadi seringkali dari membagi pengalaman tahu, kalau I fix it my own way, biasanya malah jadi salah kaprah gitu ya, malah hubungan jadi lebih rusak lagi. Tapi waktu kita mau merendahkan hati, coba mentaatin apa yang Tuhan bilang, yang Tuhan bisikkan di hati kita, dan kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, gitu ya, dan hasilnya jadi menjadi lebih baik. Ya. G, pertolongan praktis untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, gitu ya. Ya, ini disiplin yang menolong mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi setelah tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab sebagai sosial, sebagai anggota. Anggota yang pertama adalah anggota keluarga ya, dan sehingga nanti mereka bisa berkontribusi juga untuk bertanggung jawab secara sosial, baik di komunitas dan di kelompok yang lebih besar, di gereja dan di kelompok-kelompok mereka terlibat. Ya. Iya. Dan yang terakhir adalah penting sekali untuk mengingat bahwa udah nggak ada spanking ya.
umur 8 itu udah hampir habis. Itu spanking adalah untuk di Growing Kids, merotan, dan umur 9 itu udah nggak ada. Apalagi remaja nggak ada sama sekali ya. Kita udah diskusikan banyak itu waktu di Growing Kids, dan di umur ini nggak ada lagi. Dan PR untuk Anda adalah mengisi kuesioner di halaman 142, 143. Ya. Nah, itu 7 bendera peringatan. 7 bendera peringatan. Ya. Nah, sekarang kami persilakan untuk soal disiplin untuk mengajukan pertanyaan. Ya, anak di sini ada yang bertanya, anak saya 15 tahun tidak minat akademis, sering malas belajar. Bila ulangan dapat nilai 4 terkait bab 9 memperbaiki sikap pribadi, bagaimana sikap bersyukur yang harus saya tunjukkan? Terus kemudian ada yang bertanya, bagaimana hukuman untuk pemberontakan makro usia 10 tahun? Nah, kalau untuk anak udah usia 15 ya, dan dalam persiapan untuk jenjang yang lebih lagi, itu biasanya justru kita mau mendorong mereka untuk paling tidak sesuai standar. Meskipun bukan di semua mata pelajaran ya. Di setiap mata pelajaran ada satu standar yang kita harus pas. Nah, jadi kita akan mendorong, meskipun itu bukan hal yang dia bagus, kita mendorong untuk sampai ke satu standar yang ditujukan. Jadi bukan kita memuji, justru kita tanya gitu, mami harus bantuin kamu supaya you pass the passing grade-nya itu akan lewat gitu ya. Di antara anak-anak kami ada yang ini pelajaran buat apa sih Bun ya, mengenai apa science, bukan life science, earth science. Jadi science yang mengenai apa constellation ini buat hidup itu hubungannya buat apa ya. Jadi kami menolong untuk kita perlu go through ini, nggak perlu sampai expert ya. Itu suatu yang subjek yang kita juga adalah subjek yang kita dragging banget gitu ya. Tapi mendorong mereka untuk harus passing grade itu harus, karena itu adalah satu requirement. Jadi, dan biasanya kalau dalam akademis, kalau sampai nilainya betul-betul kurang sekali, berarti ada satu fondasi yang masih belum kuat. Dan kita perlu memberikan tambahan ekstra bagaimana supaya bisa menolong dia untuk passing grade. Ya. Beda-beda, ada anak yang kita bisa ikutkan tutorial secara one-on-one, ada yang ikut di kelompok grup, apakah itu kelompok belajar bersama dengan teman, ataukah kelompok apa saja yang kita bisa diskusikan dengan anak kita. Gimana nih supaya kita bisa sampai passing grade, gimana caranya? Iya. Kamu maunya gimana? Dan memperlihatkan rapor Anda waktu di kelas-kelas seperti mereka itu menarik sekali. Ya. Jadi, beberapa minggu lalu kami baru kasih lihat, nih ayah ini 6. gitu ya. Kenapa nih? Oh, ini pelajaran yang ayah nggak suka, ya nggak usah. Ya. Jadi, tapi harus tes, nggak ada merah. Nggak boleh ada merah. Kamu kasih tahu, ini kalau ada merah ya 5, jangan kan 4, 5 aja. Kamu nggak bisa lulus, nggak bisa naik kelas. Jadi waktu di kuliah pun saya kasih lihat, oh di kuliah ayah nggak suka pelajaran ini, ya udah lulus C aja udah cukup deh, udah nggak usah diulang lagi gitu ya. Nah itu menjadi membumi buat anak-anak begitu ya. Bukan harusnya tapi kasih lihat perjalanan kita juga begitu ya. Dan biasanya saya bilang juga bahwa ada pengetahuan umum yang kita mesti tahu. Ada anak yang nggak suka biologi ya, ada kulit, ada subcutaneous, ada ini apa gitu ya, terus ngafalin pernafasan ya. Sekarang dengan COVID perlu tahu paru-paru, tapi atau jantung, pompa bilik kanan, bilik dia udah dia nggak ngerti. Tapi ini sesuatu pengetahuan umum yang kita perlu tahu. Nanti kalau kita sakit, kita ke dokter, jangan sampai kita dijelasin terus nggak ngerti apa-apa. Gitu ya. Ada pengetahuan umum dengan semakin maju satu masyarakat, ada hal-hal yang kita mesti paham, gitu ya. Termasuk zaman sekarang dengan teknologi, kita mesti tahu ini kliknya di mana. Kalau udah nggak harus kita lewat passing grade, karena itu akan mempersiapkan kita untuk kita bisa siap secara sosial, secara intelektual. Jadi untuk anak yang dapat angka 4, Anda jelaskan. Kamu hanya perlu dapat angka 6. Gimana? Ayo kita bareng-bareng. Hanya perlu dapat angka 6. Itu udah cukup. Buat papi cukup, buat mami cukup, buat guru juga udah cukup. Ayo, gimana belajaran supaya dapat angka 6? Terus nanti waktu dapat angka 7 kita celebrate. Wah, 7 ternyata ya. Itu sesuatu yang itu martabak, strategi begitu ya. Oke, itu udah menjawab 2 pertanyaan tadi ya. Udah ya. Oke.
Belum, itu ada satu pertanyaan yang bagaimana hukuman untuk pemberontakan makro usia 10 tahun, Pak? Oh ya, pasti menggunakan banyak konsekuensi ya. Pemberontakan makronya kan jelas di dalam hal apa. Ya sudah, konsekuensinya adalah yang berhubungan dengan jenis pemberontakannya. Kalau pemberontakannya jenisnya adalah kita bilang, oke, game itu cuma di weekend, terus dia main-main juga di weekdays, ya berikan konsekuensi untuk no game the whole week, misalnya begitu ya. Apalagi yang lain, kalau apalagi soal motor atau soal apa, kalau makro itu ya, berikan konsekuensi yang terkait seperti yang kita lihat kita belajar di Growing Kids. Ya, tapi untuk anak-anak remaja perlu sekali bahwa semua konsekuensi itu kita berikan dalam konteks untuk menolong mereka. Ya, jadi mami papi itu mau tolong kamu. Ini supaya kamu bisa makin baik gitu ya. Jadi kalau mengenai pengaturan jadwal, pengaturan time management, kami pernah membahas yang dari itu yang batu besar, batu kecil, kerikil, pasir, air, taruh di satu tempat ya. Kalau mau dengan ilustrasi boleh ya, masuk di jar, muat ya. Tapi kalau yang masuk airnya dulu, pasir, batu besarnya nggak akan bisa masuk. Terus minta mereka untuk identifikasi mana batu besar, mana batu kecil dalam kehidupan mereka pada saat ini. Gitu ya. Jadi kalau ada pemberontakan mereka nggak mau kerjain ini atau nggak mau apa, tujuannya adalah menolong mereka untuk dapatkan pemahaman. Ya. Orang kalau bisa dapat angle yang beda, terus tahu, oh ini, maka sikapnya akan berubah. Jadi bukan hanya hukuman dan konsekuensi, tetapi perspektif, pemahaman, pengertian, apa sih tujuannya, kenapa itu perlu dilakukan, atau pemberontakan dia. Kalau dia dapat informasi, dia dapat perspektif, dapat pemahaman yang dia bisa pahami, itu akan menolong untuk perubahan sikap hati mereka. Dan itu selalu yang dibilang train up gitu. Ya. Oke. Bagaimana memotivasi anak laki-laki 9 tahun yang gampang menyerah? Terus kemudian yang nomor 2, anak perempuan 11 tahun hanya suka baca buku dan dengar musik. Ditanya bakat atau sukanya apa, dia tidak tahu dan nggak mau apa-apa. Bagaimana caranya untuk meminta anak tersebut menggali bakatnya? Terus kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendorong anak 7 tahun untuk melakukan hal-hal yang dia harus lakukan daily seperti baca Alkitab, latihan piano, mandi, dan makan pada waktunya. Yang terakhir ya, yang 7 tahun memang belum bisa. Jadi memang harus dilakukan bersama-sama dengan kita. Nggak mungkin anak 7 Dia belum di tahap 4 anak lakukan sendiri, nggak bisa. Memang itu masih tugas kita orang tua untuk betul-betul mendidik, mengajar, mendampingi. Ya. Nggak akan bisa. Apalagi sekarang dengan banyak learn from home, nggak mungkin anak umur segitu bisa lakukan sendiri. Atau kalau dia adalah anak pertama dan koleris, itu ada arah ke sana. Di umur 7 ada anak-anak yang bisa demikian. Karena tipe kepribadiannya begitu, dan dia nomor 1 di keluarga. Itu sangat bisa demikian. Tapi ekspektasi kita mesti kelola, mesti atur bahwa wajar lah anak umur 7 belum bisa lakukan sendiri semuanya. Wajar banget. Coba inget-inget deh waktu kita sendiri waktu masih umur 7. Kayak apa ya kita ya? Pongo-pongonya kita itu waktu umur 7 gitu ya. Lebih nggak bisa apa-apa gitu ya. 11 tahun, baca, dengar musik, tanya bakat nggak tahu, wajar. Memang belum tahu umur segitu ya. Kenapa? Tes minat bakat di sekolah-sekolah itu nanti umur 16 ya. Tes minat bakat. Jadi di umur-umur 11 ya memang kita masa eksplorasi ya. Jadi dalam kita mendampingi 4 tahap tadi, 4 tahap mentransisikan sesuatu, baik itu menemukan minat bakat atau apa yang dia sukai, you have to get your hands dirty, get your feet in. Jadi betul-betul kita harus lakukan bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita nggak bisa coba kamu sukanya apa, bakat kamu coba-coba deh, nggak akan ketemu gitu ya. Justru kita melakukan aktivitas bersama, maka orang tua yang banyak melakukan aktivitas bersama, dia tahu anaknya kebisaannya apa, bakat anaknya apa, bagusnya apa, kelihatan
Kalau nganggur, pegang pensil lagi, gambar lagi. Kita tahu banget, waktu kita mengamati dan kita melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak, kitanya yang harus memprakarsai. Ayo, sekarang kita ini. Satu musim kita art and craft. Satu musim kita baking. Ini kan lagi banyak ya, musim-musim Korean garlic bread atau apa. Nanti ganti lagi apa nih dulu. Kita ganti-ganti semua skill yang baik untuk kita lakukan dari satu fase ke fase. Kita melakukan kegiatan bersama-sama, nanti kelihatan apa yang dia bagus gitu ya. Jadi betul-betul bukan hanya dengan hanya tes atau dengan coba kamu pikir atau kita kasih bahan, itu nggak bisa. Cara mengaksesnya adalah dengan betul-betul akan muncul waktu kita melakukan sesuatu bersama atau mengikuti satu kursus secara pada satu periode tertentu. Ya, waktu anak-anak masih relatif kecil, kami mengharuskan mereka untuk ikut satu sport, satu art. Begitu ya, lesnya nih, gitu ya. Nah, jadi empat-empatnya harus piano, itu udah harus. Tapi waktu umur 13 yang cowok-cowok minta berhenti. Kami mau usul, ini pengajuan banding ya, bab 13, bab 16 ya, Oke, mau berhenti. Oke, kenapa? Soalnya sebetulnya nggak suka, begitu. Oke, jadi mau substitusinya apa waktu itu? Karena satu seni, satu olahraga. Ya udah, yang satu langsung mau main gitar, belajar gitar. Oke, boleh coba. Nah, saya cerita yang satu lagi itu baru menemukan bakatnya yang benar-benar dia into it. Umur berapa ya? 15 kali. Umur 15. Tapi waktu coba dari kecil sampai masuk remaja itu belum ketemu begitu ya. Jadi sabar-sabar, tapi tadi lakukan aktivitas bersama banyak-banyak sehingga kita bisa langsung lihat itu. Ya. Dan yang pertanyaan pertama adalah bagaimana anak 9 tahun cowok untuk diajar untuk gampang menyerah. Ikutin klub olahraga deh. Entah klub futsal, entah badminton, entah apa deh yang sekarang yang karena nanti itu pasti tuh latihan fisiknya tuh wow, pelatihnya akan membawa dia sampai ke ujung kemampuannya. Begitu ya. Belum sampai situ baru datang aja udah suruh lari 10 keliling kan, harus 10 keliling belum mulai. Dan anak-anak kami yang cowok dulu ikut latihan klub sepak bola di Senayan gitu ya. Mau mati deh, jatuh luka deh karena itu lapangannya kan keras juga dulu waktu itu. Sekarang dulu bagus. Tapi harus ikut itu begitu ya. Dan itu membantu dia untuk gitu ya, pengen lebih lagi, mau golin, aku hari ini harus ngegolin, itu bagus. Atau yang satu lagi maunya jadi kiper, aku supaya nggak kegolan nih, gimana caranya, itu bagus tuh, sport. Ya. Daya juang, nggak gampang menyerah, itu olahraga bagus sekali, terutama untuk anak cowok ya. Jadi olahraga amat sangat bagus. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Benar sekali. Dan betul-betul waktu anak-anak ikut sport itu, mereka ikut aturan sporty. Jadi aturan-aturan, satu target-target, dan itu betul-betul mendorong mereka untuk mengalahkan diri sendiri kemalasan. Bahkan untuk orang muda, dewasa muda ya. Ada satu orang dewasa muda yang males apa-apa, udahlah segini aja udah gitu ya. Terus kemudian dia mau lari itu 5K ya. Nah, sebelum 5K dia ikut ya, nanti 5K terus kemudian untuk 10K ikut sampai ke yang satu saat dia pergi sampai yang ke Bali tahun lalu gitu ya. Nah, jadi di dalam dia mengikuti lari 5K itu, nanti dalam minggu itu ada latihan senamnya lah, latihan stretchingnya, ada latihan-latihannya. Dan dia katakan betapa manfaatnya dia ikut 5K itu adalah untuk mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga waktu dia mengikuti itu berdampak sekali terhadap etos kerja dia. Bahwa biasanya, udahlah, ini apa-apa males. Tapi karena ikut running ini, ikut klub lari ini, itu dia mendapatkan manfaat bukan hanya dari fisiknya aja, tetapi itu terbawa mental, di kerja dan mental kerja dia, dan dia merasakan manfaat yang besar sekali. Dan itu waktu itu dia dari 5 ke 10K, terus 21, terus 42. Dan dia coba satu kali pengalaman, udah mau mati katanya. Lari itu udah nggak tahu, pikiran itu udah nggak ada. Tapi waktu finish itu dia puas sekali, dan itu
mempengaruhi kehidupan dia sebagai orang muda sekarang Ya, ini. sebelum yang 42, waktu dia masih mulai lari yang 5K ya, seringkali dia lari terus baru 1 menit udah berhenti. Pelatihnya tanya atau temennya, kenapa? Kamu ini ya engineer? Enggak, kenapa? Males aja katanya. Ayo lari lagi terus. Nah, jadi dari olahraga itu betul-betul melatih sportivitas, melatih daya juang gitu ya, dan untuk itu sangat menyenangkan. Termasuk kita juga. Iya, kalau Anda menyatakan, oh, anak saya nggak suka olahraga, biasanya kalau papanya yang melakukan bersama dia, itu anaknya mau. Jadi papanya harus tanda kutip ya, harus berkorban, berinvestasi waktu di situ untuk deketin anaknya, approach, terus lakukan bersama, misalnya ikut apa, itu anak mau tuh biasanya. Kalau mau dapat competitive spirit melalui olahraga juga. Nanti pelajarannya ngikut ya. Nah, Bapak Ibu yang mengingat kembali ya masa kuliah, orang-orang yang aktif justru orang-orang yang produktif, prestasinya bagus gitu. Ya. Habis Ada yang bertanya, Pak. ya. Kalau dalam masa pandemi seperti ini kan tidak mungkin ikut olahraga, klub olahraga seperti itu ya. Apa ada pilihan misalnya lewat bermain board game atau private class gitu? Ya udah dengan bapaknya itu, udah pasti. Keliling kompleks itu, entah jalan, entah lari. Sepeda inden deh sekarang. Banyak sekali keluarga-keluarga yang begitu sekarang ini. Ya, betul sekali. Tadi itu adalah untuk masa-masa normal ya. Tapi yang masa nggak normal nih kami melihat banyak sekali keluarga yang melakukan itu. Dan itu bagus, bagus sekali. Begitu, Di ya. rumah teman kami ada yang ikut yoga yang 7MW, 7 minute woman atau apa gitu ya. Karena itu berupa program. Nah, kalau ada program, ada achievement, ada completion, itu membuat terdorong mereka. Aku udah sekian hari ini, ada apps-nya lah ya untuk anak-anak remaja dan mereka lakukan. Cewek 3 sama mama. Ya, ini ada yang bertanya dengan pertanyaan yang hampir sama ya Pak. Anak-anaknya ini umur 10 tahun, suka mengganggu adiknya sampai menangis. Sudah ditegur verbal, ditanya alasannya karena dia merasa senang dikasih. Terus kemudian dikasih pengertian, tapi terus dilakukan dan sengaja melawan. Terus ada lagi yang bertanya, ada yang bilang bahwa karena dia merasa fun karena mengganggu adiknya atau hanya lempar-lempar barang gitu. Ini gimana solusinya ya Pak? Ini anak usil. Ini ya, ini tipe anak usil, anak sanguin. Ini udah tipenya gitu. Di kami juga ada. Begitu ya. Senang kalau ada orang terus dia kesel. Jadi atau dia kalau anak-anak biasanya suka ngejar-ngejar ya. Nah, jadi kita ajarkan yang offended, kita ajari kalau kamu dikejar kamu nggak usah lari. Karena kalau nggak lari nggak seru, dia nggak ngejar. Ya nggak usah lari. Kenapa kamu? Aku dikejar-kejar. Dan stop. Kalau kamu stop dia nggak seru, nggak bisa ngejar kan. Tapi kita perlu mengajarkan juga kepada si yang usil ya. Kamu kalau udah yang orang bilang stop, kamu harus stop. Jadi kami gunakan kata stop itu betul-betul untuk menunjukkan bahwa stop itu sumber iritasinya. Dan itu anak-anak kami sampai besar menggunakan itu. Termasuk kalau ayahnya suka bercanda yang suka kebablasan terus I stop it. Nah, kalau udah anak-anak bilang I stop it itu tahu bahwa udah stop, udah keterusan. Jadi kami memakai kata stop benar-benar sebagai full meaning ya. Ajarkan kepada anak-anak yang diusilin, kalau kamu udah terganggu, sana udah jangan ini. Kalau kakaknya masih terus-menerus, stop it gitu ya. Waktu dia bilang stop, kakaknya harus ngerti bahwa ini benar-benar stop. Ya, kalau dia nggak stop, nah si kakak nanti ada konsekuensinya. Iya, dan kami menggunakan time out buat itu ya. Time out dan atau isolation. Karena anak-anak yang usil gini dia perlu banget konco-koncone ngono loh. Temen, dia perlu temen. Jadi kalau di time out, di isolasi itu dia menderita. Jadi kami menggunakan kalau dia lakukan itu terus langsung dia harus duduk sendiri di sana, diem, nggak boleh beranjak dari situ 15 menit ya. Sampai buat anak yang seperti gini,
duduk diem 15 menit, itu keringatnya mengucur deras. Karena dia nggak suka banget. Dia pengen main, makanya dia kan gangguin adik kakak adiknya gitu kan. Jadi kalau hukumannya berupa time out atau isolasi, wah itu membuat dia merasa terasing gitu ya, wah menderita banget. Itu yang Yang kami. kedua, kami kasih project. Biasanya kalau ada project, usilnya agak berkurang. Projectnya apa? Waktu mereka masih kecil, kami beli itu rumah-rumahan dari karton ya. Rumah-rumahan lumayan besar, kayak tenda gitu. Bisa masuk ke dalamnya. Bisa masuk ke dalamnya, ada gambarnya, terus mereka perlu warna. Nah, udah warnain full gitu ya. Atau beliin apa tenda, suruh mereka pasang atau pokoknya ada satu project yang perlu mereka kerjain bersama yang cukup menyibukkan sehingga mengurangi rasa usil tadi. Ya. Di sini ada yang bertanya, anak kami usia 13 tahun, sangat perfeksionis. Bagaimana menyikapinya? Perlukah kami mengerem atau membuat dia agak slow down? Iya. Kemudian ada yang bertanya ini, hampir semua tontonan pada masa kini mengandung unsur kekerasan, seks, LGBT. Bagaimana menyiapkan anak menghadapi kondisi seperti ini? Iya. Itu sebabnya tadi dikatakan perlu banyak ngobrol. Dan obrolan-obrolan itu bisa menyangkut hal-hal yang seperti begitu, kekerasan, LGBT, diobrolin walaupun nggak enak. Nanti dari obrolan-obrolan itu kan masuk ke prinsip-prinsip. Walaupun nggak selalu bisa sama antara prinsip orang tua dengan anak. Itulah perlunya dialog begitu ya. Dan dari ngobrol-ngobrol itu kita bisa bikin kesepakatan bersama apa batasan-batasan untuk keluarga kita yang kita tetapkan bersama gitu. Ya, itu akan menolong gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama, Diterima ya, namanya anak melankoli perfeksionis itu memang begitulah orang melankoli dan perfeksionis. Kalau Michelangelo itu nggak telaten dan perfeksionis tergantung di Eternit, nggak jadi itu lukisan di dom gitu ya. Jadi memang orang melankoli itu orang yang sangat-sangat perfeksionis dan dia tekun melakukan sesuatu ulang lagi. Yang pertama kita mengerti dan menerima ya. Tapi kalau saya sering sharingkan bagaimana dengan temperamen yang berbeda. Kalau buat Bun yang penting dan gitu ya, udah selesai duluan sebagai orang koleris ya. What's next? Berikutnya lagi apa? Karena apa? Karena Bun tahu Red, kalau diulang lagi nanti pasti ada salahnya lagi di hal yang lain ya. Jadi saya cepat sekali untuk membungkus sesuatu selesai. Ya pokoknya selesai duluan. Nanti ada versi 1, versi 2, versi 3 kayak operating system aja ya. Tetapi waktu kita membagikan mereka bisa melihat, oh kalau temperamen beda, itu mereka pokoknya cepat selesai gitu ya. Oh dia justru di ekstrim dia yang lama gitu. Tetapi bahwa kita bisa menerima, itu menunjukkan penerimaan dan mendorong mereka mengakui kekuatan mereka. Dan kita tinggal lihat kalau itu sebagai satu tugas ada due date-nya, kamu nggak tahu ada due date-nya tanggal sekian. Jadi kamu lihat, kamu hitung. Kalau kamu nggak bisa redo, you have to accept bahwa ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Ya, dan saya udah taruh di chat situ. Silakan baca buku Personality Plus for Parents. Itu sudah terjemahan dan mudah diperoleh dimanapun, termasuk online. Dan Anda akan menemukan untuk setiap tipe kepribadian anak, apakah dia melankolis, kelebihannya ini, kelemahannya ini, terus bagaimana kita menanganinya, itu jelas sekali di buku itu. Kami menggunakan buku itu dan itu sangat menolong. Itu bisa diperoleh secara online. Anda baca buku itu dan lihat kiat-kiatnya itu banyak sekali di situ. Bagus sekali. Ya, kalau anak melankoli nggak heran nanti dia akan sampai malam dia kerjain terus gitu ya. Yeah. Kita nggak bisa ini, tapi memahami terus kemudian memfasilitasi dan menunjukkan bagaimana dia cara menghadapi terhadap satu tugas atau sesuatu proyek yang dia kerjakan. Iya. Kita selesai? Iya, waktunya sudah habis. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum terjawab, kami mohon maaf karena waktunya terbatas. Kami tutup dulu dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang lagi berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang terus memimpin kami belajar
bab demi bab. Kami bersyukur bahwa kami mengikuti dari sesi ke sesi dan kami menerapkan, kami menyaksikan betapa Tuhan menolong setiap keluarga waktu menerapkan sesi demi sesi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pendorong semangat bagi anak-anak kami, train up mereka untuk menjadi semakin matang. Tuhan kiranya membuat kami orang tua bersehati untuk bisa menerapkan, menjadi pendorong semangat bagi anak-anak melalui perkataan, melalui sentuhan, melalui tindakan, dan juga melalui integritas moral. Ya, kiranya juga Tuhan menolong kami memberikan disiplin yang tepat, konsekuensi, hukuman, untuk membuat mereka lebih bertanggung jawab. Dan kami bersyukur untuk pelajaran di sesi ini, dan sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kami mampu melakukan 1-2 hal di dalamnya, dan kami maju terus sebagai orang tua yang ingin memuliakan Tuhan melalui keluarga kami. Berterima kasih untuk Gereja GKI Greenfield yang menolong kami untuk mendapatkan sesi-sesi seperti ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan terus memancarkan kemuliaan-Mu melalui gereja ini. Bersyukur untuk sore ini, dan kami tetap berdoa untuk penerapan dan pertemuan kami yang terakhir nanti waktu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.